Kubekukan ATM ibu mertuaku saat kupergoki dia liburan dan belanja bersama gundik suami. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Anya menghela napas, menikmati aroma kopi Kolombia yang baru ia seduh. Di luar jendela kantornya yang menjulang di lantai 45, matahari Jakarta mulai tenggelam, mewarnai langit dengan palet oranye keemasan, pemandangan yang selalu menjadi hadiah kecil setelah hari yang panjang. Sebagai manajer keuangan regional, hidup Anya adalah matriks yang tertata rapi, angka, laporan, dan keputusan yang selalu logis. Ia punya segalanya, karir cemerlang, rumah mewah, dan pernikahan yang ia yakini harmonis dengan Reno, suaminya. Anya adalah definisi self-made woman. Sejak kecil ia terbiasa mandiri. Rambut hitam sebahu yang selalu tertata rapi, tatapan mata yang tajam namun hangat, dan selera busana minimalis yang elegan. Ia percaya, kerja keras adalah mata uang paling berharga di dunia ini. Uang yang ia hasilkan bukan hanya untuk kemewahan dirinya, melainkan juga untuk kenyamanan orang-orang yang ia cintai. Dan di daftar teratas orang yang dicintainya, tentu ada Reno dan Laras, ibu mertuanya. Sudah jam 7. Sayang, jangan sampai lembur lagi. Pesan singkat Reno masuk. Diikuti emoji hati. Anya tersenyum tipis. Reno, pria itu adalah jangkar dalam badai karirnya. Reno, seorang kontraktor, memiliki pesona yang kalem, pembawaan yang santai, kontras dengan Anya yang serba cepat. Akhir-akhir ini, Reno memang sering sekali lembur proyek luar kota. Proyek konstruksi baru di Bogor, katanya. Sebuah proyek besar yang menyita waktu. Sebentar lagi, cuma perlu final cek laporan. Aku janji pulang sebelum jam 8. Sudah makan? Balas Anya. Sudah, tadi makan di lokasi. Aku juga sebentar lagi pulang ke Jakarta. Hati-hati ya, sayang, jawab Reno. Anya meletakkan ponselnya. Perasaan hangat menjalar. Ya, hidupnya sempurna. Meskipun sibuk, ia dan Reno selalu berusaha menjaga api asmara. Mereka punya aturan, tidak ada pekerjaan yang dibawa ke tempat tidur, dan Sabtu malam adalah malam kencan wajib. Hubungan Anya dengan ibu mertuanya, Laras, juga terbilang baik, meski sedikit berjarak. Laras adalah wanita parubaya yang elegan, old school, dan sangat menyayangi Reno sebagai anak tunggal. Bagi Laras, keluarga adalah segalanya. Sementara karir Anya yang terlalu ambisius, seringkali ia pandang dengan kerutan dahi. Namun, ia tidak pernah protes secara terbuka. Untuk memastikan Laras hidup nyaman, Anya memberikan uang bulanan dalam jumlah besar, jauh melebihi kebutuhan standar seorang pensiunan. Uang itu ditransfer ke rekening khusus, sebuah kartu ATM tambahan yang terhubung langsung dengan rekening Anya, yang biasa Anya sebut sebagai Dana Pensiun Plus. Anya teringat percakapan terakhir mereka seminggu lalu saat makan siang di rumah Laras. Anya, kamu tidak perlu repot-repot mengirim sebanyak ini, kata Laras sambil tersenyum ramah, tapi pandangannya tidak lepas dari cincin berlian Anya yang berkilauan. Tidak apa-apa, Bu. Itu sudah tugas kami, tugas Reno. Lagi pula ibu kan sudah tidak bekerja. Saya ingin ibu nyaman. Bisa beli apa saja yang ibu mau tanpa harus memikirkan harga, jawab Anya lembut, mengambilkan sepotong ayam untuk Laras. Kamu ini memang menantu yang baik. Pantas saja Reno sangat mencintaimu. Laras mengelus tangan Anya, tapi nadanya terdengar sedikit kaku. Hanya saja, ibu berharap kamu bisa lebih fokus pada rumah tangga. Nak, Reno itu butuh perhatian. Anya menarik napas. Selalu saja kembali ke topik itu. Saya selalu meluangkan waktu untuk Reno, Bu. Dan Reno mengerti pekerjaan saya. Ya, mengerti. Tapi kalau terlalu sering ditinggal, suami itu bisa kesepian. Nak, apalagi, kalian kan belum punya momongan. Laras menatap Anya dengan pandangan penuh harap yang terasa memberatkan. Anya hanya tersenyum getir. Masalah anak adalah duri dalam daging. Mereka sudah mencoba, berkonsultasi, dan dokter bilang keduanya sehat. Tapi Laras, seperti kebanyakan mertua,
seolah menimpakan seluruh kesalahan di pundak Anya yang terlalu sibuk. Malam itu, Anya pulang. Rumahnya sepi. Reno belum datang dari proyek luar kota. Anya langsung menuju dapur, mengambil air dingin, lalu menyalakan laptop. Ia punya kebiasaan, setiap akhir bulan, ia akan memeriksa semua pengeluaran, termasuk dana pensiun plus untuk Laras. Bukan karena ia pelit, tapi ini sudah menjadi refleks profesional. Ia harus tahu kemana saja uangnya mengalir. Saat membuka aplikasi bank, mata Anya menyapu cepat deretan transaksi Laras bulan ini. Biasanya, pengeluaran Laras stabil. Belanja bulanan di supermarket premium, biaya pengobatan, dan sesekali sumbangan ke panti asuhan. Namun, kali ini ada lonjakan tajam yang mencolok, seperti batu besar yang tiba-tiba muncul di tengah sungai yang tenang. Transaksi aneh satu, pembelian di Aerolux Travel, senilai 15 juta rupiah. Untuk apa ibu membeli tiket pesawat? Dan kemana? Laras tidak pernah bepergian sendiri, apalagi dengan harga tiket semahal itu. Transaksi aneh dua, pembayaran hotel di The Orchid Resort Spa, Bali, senilai 8 juta rupiah. Transaksi aneh tiga, beberapa kali penarikan tunai dalam jumlah maksimum. Jantung Anya mulai berdentum tidak teratur. Ini bukan pengeluaran seorang pensiunan yang menghabiskan waktu dengan berkebun atau arisan. Ini adalah pengeluaran untuk liburan mewah. Anya segera membuka kalender. Transaksi hotel dan travel itu bertepatan dengan tanggal 20-25 bulan depan. Tanggal 25? Tanggal itu adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Reno sudah lama bilang, ia tidak bisa merayakan karena deadline proyeknya jatuh di tanggal itu. Bahkan ia harus berada di lokasi proyek di Bogor. Bogor, Bali. Dua nama itu berputar di kepala Anya, menciptakan simpul yang semakin erat. Rasa curiga yang tadinya hanya berupa bisikan kecil, kini berubah menjadi teriakan lantang dalam benak Anya. Ia mulai merangkai kepingan teka-teki. Laras tiba-tiba lebih modis, Reno makin sering lembur, dan transaksi fantastis untuk liburan mewah ke Bali, tepat di tanggal yang seharusnya menjadi momen spesialnya bersama Reno. Anya mengambil napas panjang. Ia harus tenang, seperti saat ia menghadapi krisis keuangan perusahaan. Emosi adalah musuh terburuk logika. Ia segera memanggil asisten pribadinya. Tolong carikan data pemesanan di The Orchid Resort Spa, Bali untuk tanggal 20-25. Cek nama Laras atau Reno atau siapapun yang berhubungan dengan mereka. Ini sangat mendesak. Jangan sampai ada yang tahu. Setelah menutup telepon, Anya menatap layar laptopnya sekali lagi, fokus pada transaksi Laras. Ia merasa seperti seorang detektif yang baru saja menemukan petunjuk pertama. Uang yang ia berikan sebagai tanda bakti dan cinta, kini terasa seperti benang yang menjerat lehernya sendiri. Ada sesuatu yang busuk, dan ia harus segera menemukan sumber bau itu, meskipun ia tahu, kebenaran seringkali lebih menyakitkan daripada dugaan terburuk. Ponsel Reno berdering, memecah keheningan. Reno baru saja tiba, kemejanya kusut, wajahnya tampak lelah. "Halo, Ibu," kata Reno, melangkah menjauh ke ruang tamu. Nadanya rendah, waspada. Anya yang sedang berjalan ke kamar mandi, berhenti di ambang pintu, telinganya menajam seperti senapan yang dibidikan. "Iya, sudah kubilang aku baru sampai di Jakarta." "Kenapa, Bu? Ada masalah?" Reno terdiam sebentar, mendengarkan. "Jangan khawatir. Sudah kubilang, dia terlalu sibuk di kantornya. Mana sempat dia mengecek pengeluaranmu. Nikmati saja liburannya, Bu." Reno tersenyum lega di telepon, lalu melirik ke arah kamar. Ia tidak menyadari, bayangan dirinya terpantul di pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, dan sepasang mata tajam Anya sedang mengawasinya. "Urusan itu biar aku yang tanggung jawab. Tenang saja, Karina sudah di sana, kan? Jaga diri baik-baik. Jangan lupa oleh-oleh untukku," tutup Reno, suaranya kembali mesra. "Karina, nama itu." Reno mematikan telepon, lalu berbalik dan terkejut melihat Anya berdiri di sana, bersandar di kusen pintu. Wajah Anya datar, tenang, seperti permukaan laut sebelum badai. "Halo, sayang. Sudah pulang?" sapa Reno, berusaha terdengar normal.
Ia berjalan mendekat untuk mencium kening Anya. Anya membiarkannya. Baru saja, jawabnya pelan. Siapa tadi? Klien proyek Bogor. Reno mengangguk cepat. Iya, Bu Siti. Ribet sekali urusan izinnya. Anya tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Oh, ya. Aku baru ingat. Proyek Bogor itu, dekat dengan mana? Ya. Reno sedikit terbatuk. Lumayan jauh dari kota. Daerah pegunungan. Kenapa? Tidak. Hanya, aku lihat ibu baru saja membeli tiket pesawat mahal. Kemana ya? Kira-kira? Bukankah seharusnya ibu liburan denganmu, daripada dengan klien proyek yang aneh itu? Kata Anya, jeda di kata, klien proyek, terasa setajam belati. Wajah Reno langsung pucat, seperti baru saja melihat hantu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Anya tahu, ia baru saja menarik benang merah yang menghubungkan Bali, Laras, Reno, dan nama asing, Karina. Benang merah perselingkuhan, didanai oleh uangnya sendiri, dan direstui oleh ibu mertuanya. Pemandangan indah senja tadi kini terasa seperti bara api yang membakar hatinya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah kenyataan yang pahit dan merusak. Ia membiarkan keheningan itu menggantung, menekan Reno dengan tatapan matanya yang kini benar-benar dingin. Ini baru permulaan. Ia tidak akan meledak sekarang. Ia akan mengumpulkan semua bukti, menyusun strategi, dan ketika saatnya tiba, ia akan memberikan balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Balasan yang setimpal dengan nilai pengkhianatan yang telah mereka bayar. Babak baru telah dimulai. Keheningan yang mencekam setelah pertemuan dingin di ambang pintu kamar mandi terasa lebih keras daripada gemuruh badai. Reno berdiri membeku. Setiap garis di wajahnya mengkhianati kepanikan yang luar biasa. Ia adalah porselen yang retak, dan Anya adalah tangan yang memegang palu. Kenapa diam, Reno? Suara Anya menusuk, namun tetap tenang. Ketajaman seorang manajer keuangan kini ia gunakan untuk menguliti kebohongan suaminya. Kau bilang klien proyek di Bogor? Tapi ibu mertuaku membeli tiket ke Bali. Dan kau baru saja menyuruhnya menikmati liburan, lalu menyebut nama Karina. Semuanya tidak cocok, seperti angka di laporan yang berbeda dari fakta lapangan. Reno berusaha mengendalikan diri. Ia tahu, berbohong hanya akan memperburuk keadaan. Namun, ia harus melindungi Laras, ibunya. Anya, dengarkan aku. Ini rumit, ujar Reno, melangkah mendekat. Anya mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk berhenti. Tidak ada yang rumit bagi seorang auditor sepertiku, Reno. Hanya ada fakta dan manipulasi. Malam ini, aku hanya ingin fakta. Siapa Karina? Dan mengapa ibu ikut serta dalam drama ini? Karina hanya rekan kerja, sayang. Kami memang ada proyek di luar kota, tapi... Berhenti. Aku sudah melihat chat mesramu beberapa hari lalu. Jangan anggap aku bodoh. Aku mungkin sibuk, tapi aku tidak buta. Aku tidak akan bertanya lagi. Jawab saja. Apakah ibu mertuaku tahu tentang Karina? Reno menghela napas. Ia seperti terperangkap dalam lumpur hisap. Iya, Bu tahu. Tapi dia hanya ingin yang terbaik untukku. Anya, kamu terlalu fokus pada karirmu. Kamu dingin, dia khawatir. Kata-kata Reno terasa seperti percikan minyak panas di atas luka terbuka. Dingin? Setelah semua pengorbanan dan kenyamanan finansial yang ia berikan? Oh, ibu khawatir? Kekhawatiran macam apa yang berbentuk tiket pesawat kelas bisnis dan resort mewah di Bali, yang dibayar dari kartu ATM-ku, Reno? Suara Anya mulai bergetar, tetapi ia berusaha keras menjaga agar air matanya tidak jatuh, menolak membiarkan mereka melihat kerentanannya. Aku memberikannya pada ibu agar dia bahagia, tapi ternyata uang itu digunakan untuk mendanai gundikmu dan liburan rahasia kalian bertiga. Reno terperanjat. Tunggu, bagaimana kamu tahu tentang liburan itu? Aku manajer keuangan, Reno. Aku tahu kemana saja uangku mengalir, bahkan selembar rupiah terakhir. Transaksi pembelian di Aerolux Travel dan reservasi di The Orchid Resort Spa oleh Laras, itu bertepatan dengan tanggal ulang tahun pernikahan kita. Liburan yang kau tolak dariku karena proyek mendesak.
Liburan yang ternyata kau nikmati bersama ibumu dan selingkuhanmu. Reno tertunduk, kekalahannya nyata. Aku minta maaf, Anya. Tapi ibu tidak memaksaku. Beliau hanya ingin kami bahagia. Beliau berpikir, Karina bisa memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan. Anya merasakan sebuah sayatan tajam yang tersembunyi. Ternyata, ibu mertuanya adalah dalang sekaligus treasurer dari kehancuran rumah tangganya. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan kolektif yang terencana. Bagaimana ibu bisa setega itu, Reno? Aku selalu memberinya kenyamanan. Dan ini balasannya, desah Anya. Bu Laras memang agak keras kepala. Apalagi kalau menyangkut diriku. Aku anak tunggalnya. Dia mungkin punya alasan kuat, Anya. Dia hanya ingin kami segera punya keturunan. Bela Reno, mencoba memindahkan fokus masalah. Keturunan? Jadi solusinya adalah menyewa wanita lain dan bersenang-senang di Bali dengan uangku. Anya menggelengkan kepala, senyum sinis tersungging di bibirnya. Baiklah, kalau begitu, kita akan bermain sesuai aturan mainku. Pagi hari berikutnya, suasana di kantor Anya terasa seperti palung laut dalam. Tenang di permukaan, namun menyimpan tekanan yang mematikan. Asisten Anya, Vina, menyerahkan amplop tebal berisi laporan yang ia minta semalam. Semua data pemesanan The Orchid Resort Spa untuk minggu depan. Bu, bisik Vina. Tidak ada atas nama Ibu Laras atau Pak Reno secara langsung, Bu. Tapi saya menemukan pemesanan kamar suite mewah dengan nama Karina Dewi. Anya menerima amplop itu, tangannya terasa dingin. Bagus. Cek booking penerbangan Karina Dewi dari Jakarta ke Bali. Jam keberangkatan dan nomor penerbangan. Sudah, Bu. Dia berangkat pada tanggal 20, jam 11 siang. Jawab Vina. Anya menatap kalender di mejanya. Tanggal 20. Hanya 4 hari lagi. Mereka akan pergi, meninggalkan dirinya, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah ia adalah patung yang bisa diabaikan. Vina, batalkan semua jadwalku tanggal 20 sampai 25. Ubah tiket penerbanganku ke Singapura menjadi ke Bali, ke hari yang sama, penerbangan yang sama dengan Karina Dewi. Aku tidak akan terbang dengan maskapai itu, tapi pastikan penerbanganku ke Bali mendarat paling lambat 1 jam sebelum penerbangan Karina, perintah Anya. Vina, yang sudah terbiasa dengan keputusan cepat Anya, hanya mengangguk tanpa bertanya. Siap, Bu. Tapi ke Bali, dalam rangka apa, Bu? Kunjungan mendadak ke bank cabang di sana. Vina, ada masalah audit yang sangat mendesak. Jawab Anya, nadanya mutlak. Anya kemudian memfokuskan pandangannya pada layar komputer, membuka data keuangan Laras sekali lagi. Kali ini ia tidak mencari transaksi, ia mencari celah. Sebagai manajer keuangan, ia tahu bagaimana cara memegang urat nadi finansial seseorang. Kartu ATM yang Laras gunakan memang terhubung ke rekeningnya. Namun ia memiliki kendali penuh atasnya. Ia melihat riwayat transfer bulanan. Setiap tanggal 1, ia mentransfer sejumlah uang yang sangat besar. Laras sudah terbiasa menggunakannya untuk semua kebutuhannya, bahkan menyimpan sebagian. Ketergantungan Laras pada dana bulanan itu kini adalah pedang bermata dua yang akan digunakan Anya. Ponselnya berdering. Laras. Halo, Bu Laras. Sapa Anya formal. Anya. Teteh di sebelah baru saja pamer tas barunya. Ibu jadi ingin. Bisakah kamu tambahkan sedikit lagi uang bulananku minggu depan? Ibu sudah pesan pre-order tas dari butik di Senayan. Pinta Laras dengan nada manja yang dibuat-buat. Anya hampir saja tertawa getir. Di tengah kekacauan yang mereka ciptakan, Laras masih sempat memikirkan tas mahal. Maaf, Bu. Tidak bisa. Bulan ini ibu sudah melebihi batas pengeluaran yang wajar. Apakah uang itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan ibu? Tentu saja. Ibu kan harus tampil rapi. Kalau tidak, nanti dikira menantunya tidak becus mengurus. Ada biaya sosialita. Anya, jawab Laras, sedikit kesal. Biaya sosialita atau biaya liburan ke Bali? Bu? Tanya Anya lurus, tanpa basa-basi. Laras langsung terdiam. Suara napasnya terdengar berat di ujung telepon. Anya, apa maksudmu? Aku tahu semuanya, Bu.
Liburan ibu dengan Reno dan teman istimewanya di Bali. Dan aku tahu uang bulanan yang kuberikan ibu, sebagian besar digunakan untuk membiayai wanita itu dan kesenangan kalian. Aku hanya ingin ibu tahu, mata air itu bisa kering kapan saja. Anya, kamu mengancam ibu. Suara Laras meninggi, hilang sudah nada manjanya. Aku tidak mengancam, Bu. Aku hanya memberitahu status keuangannya. Saya tidak akan pernah membiarkan uang hasil keringatku digunakan untuk menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Nikmati saja dulu sisa uang ibu. Karena setelah liburan itu selesai, saya akan memastikan uang itu akan menjadi barang yang sangat langka bagi ibu. Anya menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia merasakan beban berat yang selama ini ia pikul sebagai istri sempurna dan menantu berbakti, kini terlepas. Ia tidak lagi terikat oleh ekspektasi atau kepura-puraan. Ia adalah Anya, the Iron Lady di dunia keuangan, dan ia baru saja mendeklarasikan perang. Anya memesan tiket penerbangan ke Bali, ke bandara yang sama, bahkan di hari yang sama dengan jadwal keberangkatan Reno dan Laras. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan adegan pengkhianatan itu secara utuh. Ia akan menjadi bayangan yang mengintai, mengumpulkan amunisi terakhir, sebelum meledakan bom yang sudah ia siapkan rencananya sudah matang, dan ia siap menjadi arsitek kehancuran yang tak terhindarkan. Pertunjukan sudah dimulai, dan dia adalah penonton sekaligus pemain utama. 4 hari terasa seperti 4 abad bagi Anya. Sejak percakapan dingin dengan Reno dan telepon berisi ancaman terselubung kepada Laras, suasana di rumah mereka berubah menjadi medan ranjau yang sunyi. Reno bergerak hati-hati, seperti seorang pencuri di tengah malam, berusaha tidak menimbulkan suara, berharap badai emosi Anya akan berlalu dengan sendirinya. Sementara Anya, ia bergerak dengan ketenangan yang menakutkan, seperti sungai yang membeku, di bawah permukaannya, arus yang dingin dan kuat siap menghanyutkan apa saja. Anya menghabiskan waktu luangnya dengan menyusun rencana. Ia tidak hanya membeli tiket pesawat. Ia memanjangkan cutinya, mengalihkan beberapa urusan penting kepada deputinya, dan memesan kamar di hotel butik kecil yang hanya berjarak 1 kilometer dari The Orchid Resort Spa di Bali. Ia tidak mau tinggal di hotel yang sama. Ia butuh jarak, anonimitas, dan posisi mengintai. Ia akan menjadi bayangan yang mengamati, bukan peserta dalam drama mereka. Malam sebelum keberangkatan, mereka makan malam di rumah. Makanan yang disiapkan asisten rumah tangga terasa hambar. Reno mencoba memecah kebekuan. Anya, bisakah kita bicara baik-baik? Tanya Reno, meletakkan garpu dengan hati-hati. Kita sudah bicara, Reno. Dan aku sudah mengambil keputusan, jawab Anya, tanpa mengangkat pandangan dari piringnya. Kau akan pergi ke Bali besok, dan aku juga. Reno terkejut. Ke Bali? Kau sudah membatalkan perjalananmu ke Singapura? Ya. Audit mendadak. Aku sudah bilang. Kau sendiri. Kenapa terkejut? Bukankah itu berarti kita bisa merayakan ulang tahun pernikahan kita di sana? Setidaknya, kau bisa menemuiku di sela-sela proyekmu di Bogor. Anya menaikkan alisnya, sebuah sindiran tajam yang Reno pahami. Jangan bercanda, Anya. Aku tidak pergi ke Bali. Reno berbohong lagi, meskipun tahu kebohongannya sudah usang. Terserah. Aku sudah memesan hotel. Jika kau tiba-tiba selesai dengan proyek Bogor MU, kabari aku. Aku akan berada di Saascape Butik, ujar Anya. Itu adalah nama hotel butik kecil tempat ia menginap. Reno memijat pelipisnya. Ia tahu Anya tidak bermain-main. Ia telah melihat daftar transaksi ibunya. Ia tahu Anya hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghukumnya. Tiba-tiba, ponsel Reno berdering. Ia melihat nama penelepon, dan wajahnya langsung berubah. Ekspresi yang berusaha ia sembunyikan tertangkap jelas oleh Anya. Campuran panik, rindu, dan sedikit rasa bersalah. Reno bangkit dengan tergesa-gesa. Aku harus menjawab ini. Penting, katanya, berjalan cepat menuju teras belakang. Anya menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Inilah dia. Panggilan tak terduga yang akan memberikan amunisi terakhir. Dari ruang makan, Anya bisa mendengar suara Reno yang merendah, hampir berbisik. Halo, sayang. Iya, aku baru selesai makan malam. Belum,
Aku belum packing, ujar Reno. Suaranya terdengar mesra, nada yang sudah lama tidak didengar Anya. Nada yang hanya keluar ketika seseorang berbicara dengan kekasih rahasia. Reno terus berbicara dengan Karina, dan Anya mendengarkan, membiarkan setiap kata kotor itu menggores hatinya, menjadikannya perisai yang lebih keras. Aku sudah kangen setengah mati, sayang. Ibu sudah tiba di sana? Ya, bagus. Pastikan semuanya siap. Aku akan usahakan penerbangan paling pagi. Aku bahkan belum bilang pada Anya kalau aku cuti. Aku bilang proyekku sangat mendesak. Anya mengepalkan tangannya. Ternyata Reno akan terbang paling pagi besok, bukan di malam hari setelah Anya pergi. Ia bahkan sudah merencanakan kebohongan untuk absen dari kantornya. Iya, ibu bilang dia sudah booking spa untuk kalian berdua sebelum aku datang. Dia excited sekali bertemu denganmu. Kalimat ini adalah palu godam. Laras, ibu mertuanya, benar-benar menyambut gundik suaminya dan bahkan merencanakan kegiatan spa bersama. Pengkhianatan ini bukan lagi hanya finansial atau emosional. Ini adalah perayaan terang-terangan atas kehancuran rumah tangganya, didukung oleh orang yang seharusnya ia hormati. Jangan khawatir tentang Anya. Dia sudah terlalu sibuk dengan angkanya. Dia tidak akan pernah tahu detailnya. Aku sudah transfer uang saku tambahan untukmu. Nikmati saja, tutup Reno, tertawa kecil. Setelah menutup telepon, Reno kembali ke meja makan dengan senyum lega yang dibuat-buat, seperti seorang aktor yang baru saja menyelesaikan adegan sulit. Istriku, itu tadi. Anya memotongnya. Ibu Siti dari proyek Bogor? Aku dengar Ibu Siti sangat excited dan sudah booking spa. Lucunya, Ibu Siti terdengar sangat muda dan dia memanggilmu, sayang. Reno terdiam. Wajahnya kembali pucat, seperti mayat yang baru diangkat dari liang lahat. Ia mencoba membela diri, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Anya menatap mata Reno, tatapannya dingin, tanpa ampun. Cukup, Reno. Aku tidak perlu detail. Aku hanya perlu memastikan satu hal. Anya bangkit, berjalan ke ruang kerja Reno, dan kembali membawa sebuah map. Itu adalah sertifikat hak milik rumah mereka. Kau tahu, semua aset ini dibeli atas namaku. Tabungan, investasi, bahkan dana pensiun ibu, semuanya di bawah kendaliku. Kata Anya, suaranya tenang, namun mengandung janji kehancuran. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakannya sebagai senjata. Tapi kau dan ibumu telah mengajarkanku bahwa uang adalah kekuasaan tertinggi dalam pernikahan ini. Reno menelan ludah. Anya, jangan konyol. Kita bisa bicarakan ini, jangan libatkan harta. Harta? Kau bilang harta? Aku tidak peduli dengan harta, Reno. Aku peduli dengan prinsip. Aku berikan uangku untuk ibu agar ia nyaman, bukan untuk membiayai second family kalian di Bali. Kau meremehkan seorang manajer keuangan. Kau meremehkan detail yang kulihat. Aku tidak meremehkanmu, Anya. Aku hanya merasa tertekan. Reno mencoba meraih tangan Anya. Anya menarik tangannya. Tekanan apa yang membuatmu berani menggunakan uangku untuk membeli tiket pesawat gundikmu? Dan yang lebih menjijikkan, bagaimana bisa ibu mertuaku yang terhormat, dengan segala nilai-nilai agamanya, bekerja sama mendanai perselingkuhan anaknya? Itu adalah plot twist yang paling mengejutkan dalam hidupku, Reno. Anya menunjuk ke sertifikat di tangannya. Aku akan ke Bali. Besok pagi. Tepat setelah kau berangkat, aku akan menyusul, tapi di pesawat yang berbeda. Aku tidak akan mengganggu liburanmu, Reno. Aku hanya akan melihatnya. Melihat bagaimana ibumu dan gundikmu berbelanja dengan uangku. Reno mulai memohon. Anya, jangan. Tolong, jangan datang. Aku akan segera pulang. Aku akan memutuskannya. Aku janji. Anya tersenyum sinis. Terlambat. Janjimu kini sama hambar dan tidak berharganya dengan makan malam ini. Aku akan datang ke Bali. Bukan sebagai istrimu yang cengeng, melainkan sebagai pemegang kendali finansial keluarga ini. Apa rencanamu, Anya? Jangan lakukan hal bodoh, tanya Reno, khawatir. Anya tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju kamar utama, meninggalkan Reno yang masih berdiri terpaku. Di dalam kamar,
Anya mengeluarkan kopernya. Ia tidak membawa pakaian liburan. Ia membawa power suit terbaiknya. Ia tidak akan datang untuk menangisi takdir. Ia datang untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, cara yang logis dan menghancurkan. Ia membuka aplikasi bank di ponselnya. Melihat lagi deretan transaksi Laras, pembayaran hotel, penarikan tunai besar-besaran, dan beberapa transfer mencurigakan ke rekening yang berbeda-beda. Ia tahu, Reno sudah mentransfer uang saku tambahan. Tapi kartu ATM yang ia berikan pada Laras tetap menjadi umbilical cord yang harus ia putus. Ini bukan lagi tentang emosi, batin Anya. Ini tentang otoritas dan prinsip. Anya kemudian menghubungi seorang rekannya di bagian risk management bank tempat ia bekerja. Aku perlu mengaktifkan mode pemantauan ketat di rekening atas nama Laras. Jika ada transaksi mencurigakan di luar kota Jakarta, langsung laporkan padaku, dan siapkan prosedur pembekuan. Aku ingin memegang penuh kendali atas uangku, tanpa perlu campur tangan birokrasi. Rekannya, yang menghormati dan sedikit takut pada Anya, menjawab tanpa bertanya banyak. Siap, Bu Anya. Begitu ada transaksi di luar Jakarta yang tidak wajar, sistem akan memberi alert otomatis pada Ibu. Dan prosedur pembekuan bisa dilakukan seketika, hanya dengan perintah Ibu. Anya menutup telepon. Ia menatap keluar jendela. Kegelapan malam telah menelan sisa cahaya senja. Ia telah menjadi pemburu, dan mangsanya telah berkumpul di sarang yang ia danai. Besok, ia akan memulai perjalanan, bukan untuk menikmati pantai, tetapi untuk menyaksikan kehancuran yang telah ia rencanakan dengan tangan dingin. Ia siap untuk konflik yang klimaks. Ia siap menggunakan senjata paling ampuh yang ia miliki, kekuatan finansial. Bandara di pagi buta selalu terasa seperti sebuah panggung teater yang sunyi sebelum tirai dibuka, penuh antisipasi dan gerak-gerik rahasia. Anya tiba lebih awal dari jadwalnya, mengenakan kacamata hitam besar yang menyembunyikan mata lelahnya, namun tak menyembunyikan aura profesional yang dingin. Ia memilih duduk di sebuah kafe tersembunyi, jauh dari keramaian, sambil memantau layar keberangkatan. Reno sudah berangkat subuh tadi, buru-buru, meninggalkan pesan singkat yang penuh kepura-puraan. Laras, ibu mertuanya, ia yakini sudah berada di Bali, sibuk mengurus persiapan, berperan sebagai nyonya rumah yang melayani istri baru, anaknya. Hati Anya terasa beku, tetapi pikirannya bergerak cepat, menyusun skenario. Ia melihat notifikasi dari Vina, asistennya, masuk. Vina mengirimkan salinan manifest penerbangan yang sama dengan Karina Dewi, penerbangan pagi menuju Denpasar. Nama Karina tertera jelas, dan yang membuat Anya tercekat, di sebelah nama itu, tertera status, check-in by Laras. Ternyata ibu mertuaku sebegini aktifnya, batin Anya getir. Laras bukan sekadar penyokong moral, ia adalah manajer logistik perselingkuhan anaknya. Peran Laras dalam drama ini bukan lagi sekadar supporting role, melainkan tokoh antagonis utama yang mendanai kejahatan dengan uang Anya sendiri. Anya membalas pesan Vina. Batalkan tiket kelas bisnisku, Vina. Ubah ke kelas ekonomi paling belakang, kursi dekat jendela, dan ubah nama di tiketku. Aku tidak ingin ada yang mengenaliku. Siap, Bu. Tapi kenapa kelas ekonomi? Bukankah ibu biasanya? Aku sedang menyamar, Vina. Sebuah audit rahasia yang melibatkan banyak pihak, potong Anya, menggunakan istilah kantor untuk menutupi rencana pribadinya. Anya menyadari, ia tidak boleh terlihat. Kehadirannya di Bali harus menjadi kejutan yang menghancurkan, bukan konfrontasi dini di bandara. Ia ingin melihat mereka dalam habitat alaminya, saat mereka merasa paling aman dan paling bersalah. Saatnya tiba. Anya duduk di kursi paling belakang pesawat, mengenakan topi floppy lebar dan jaket tipis, menyamarkan penampilan khas manajer keuangannya. Ia membiarkan pikirannya kembali pada masa lalu, mencari tahu kapan benih kehancuran ini mulai ditanam. Flashback itu terasa seperti luka lama yang dibuka kembali. Anya ingat saat ia dan Reno berpacaran. Reno selalu memuji kegigihan Anya, ambisinya yang besar. Aku suka kamu yang pintar dan kuat, Anya. Kamu adalah bintangku, kata Reno waktu itu. Namun, setelah menikah, perlahan pujian itu berubah menjadi tuntutan. Bisakah kamu pulang lebih cepat, sayang?
Aku tidak suka makan sendirian, keluh Reno suatu malam. Bisa, tapi laporanku harus selesai. Ini deadline besar, jawab Anya, sambil matanya terpaku pada layar laptop. Lalu ada Laras. Pekerjaanmu itu seperti selimut yang menyelimuti Reno, membuatnya kedinginan. Kamu terlalu sibuk membangun kerajaanmu sendiri, kata Laras dalam nada nasihat yang terasa menusuk. Anya selalu membela diri dengan menunjukkan stabilitas finansial mereka. Semua kenyamanan ini, Bu, adalah hasil kerja kerasku. Reno bebas fokus pada proyeknya tanpa harus memikirkan tagihan bulanan ibu. Tapi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nak, waktu dan perhatian itu lebih berharga, balas Laras, membuat Anya merasa seperti ia adalah kalkulator yang tidak memiliki hati. Kini, flashback itu terasa ironis. Mereka menuduhnya dingin dan fokus pada uang, tetapi di belakangnya, mereka dengan senang hati menerima, bahkan menggunakan, uangnya untuk membayar kehangatan palsu dengan wanita lain. Selamat datang di Bali. Waktu setempat pukul 10.30 WITA. Suara pramugari menyentakkan Anya kembali ke masa kini. Begitu mendarat, Anya segera mengambil mobil sewaan yang sudah ia pesan. Ia tidak akan menggunakan taksi online. Ia tidak ingin ada data digital yang bisa dilacak Reno. Tujuannya pertama, The Orchid Resort Spa. Ia harus memastikan Reno, Laras, dan Karina sudah berkumpul. Anya memarkir mobilnya di area publik yang tidak terlalu jauh dari pintu masuk resort mewah itu. Dari sana, ia bisa mengamati lobi dan area kolam renang dengan leluasa. Ia memasang kacamata hitamnya, membenahi topi, dan berjalan masuk. Ia hanya akan berpura-pura menjadi pengunjung yang salah alamat, atau pelanggan yang mencari informasi. Saat melangkah ke area lobi yang terbuka, jantung Anya serasa diremas. Di sana, di sofa empuk dekat air mancur, duduk dua wanita yang sangat kontras. Laras, ibu mertuanya, terlihat sangat santai dan bahagia, mengenakan gaun pantai branded baru dan kacamata besar. Ia tampak lebih muda, aura keceriaannya memancar. Di sebelahnya, ada Karina, wanita yang dilihat Anya di foto chat Reno. Karina adalah antitesis Anya. Rambut panjang bergelombang, riasan mencolok, dan gaya berpakaian yang sangat menarik perhatian. Ia muda, cantik, dan memancarkan vibe wanita yang selalu ingin dilayani. Laras dan Karina tampak tertawa akrab, seperti ibu dan anak yang sedang berlibur bersama. Mereka sedang menatap layar ponsel, mungkin melihat foto-foto Reno. Anya melihat mereka memanggil seorang pelayan. Laras memesan minuman dingin dan kemudian mengeluarkan kartu ATM-nya untuk membayar. Mata Anya tertuju pada kartu itu. Kartu debit berwarna biru tua, kartu yang sama persis yang ia berikan sebagai dana pensiun plus. Ia melihat Laras menggeseknya dengan santai, seolah kartu itu adalah hak penuhnya, seolah tidak ada pengkhianatan yang terjadi di baliknya. Mama, nanti kita ke butik yang di Jalan Kuta ya. Katanya ada koleksi baru, ujar Karina dengan nada manja, memanggil Laras dengan sebutan yang akrab. Mama. Panggilan itu menusuk Anya jauh lebih dalam daripada perselingkuhan itu sendiri. Karina telah mengambil perannya sebagai anak perempuan, peran yang tidak pernah bisa Anya raih di mata Laras karena terlalu sibuk. Anya segera berbalik, bersembunyi di balik pilar besar, berpura-pura menelepon. Ia harus menjauh sebelum Reno tiba dan melihatnya. Anya kembali ke hotel butik kecilnya, seas capek. Kamarnya sederhana, namun memiliki pemandangan laut yang menenangkan, sebuah ironi di tengah badai emosi yang ia rasakan. Ia menerima notifikasi. Reno telah mendarat. Ia pasti sudah dalam perjalanan menuju The Orchid. Anya berjalan mondar-mandir di kamarnya. Tangan dinginnya menggenggam ponsel, siap untuk meluncurkan serangan finansialnya. Namun, ia memutuskan untuk menunda. Ia ingin menahan diri, memberi mereka sedikit waktu untuk menikmati puncak kebahagiaan mereka sebelum ia mencabut karpet di bawah kaki mereka. Anya harus melihat trio pengkhianat ini berkumpul. Ia harus melihat seberapa jauh pengkhianatan ini telah merusak dirinya. Ia mengambil napas panjang, kemudian menghubungi Vina. Vina, aku ingin kamu mencari tahu, apakah ada transaksi mencurigakan dari rekening Laras setelah ia tiba di Bali? 5 menit kemudian, Vina membalas. Ada, Bu Anya. Pagi ini,
Ada transfer dana dalam jumlah besar dari rekening Ibu Laras ke rekening atas nama Karina Dewi. Sejumlah 50 juta rupiah, Bu. Anya merasakan darahnya mendidih. Transfer 50 juta rupiah. Itu bukan uang untuk minuman atau spa. Itu adalah uang saku besar. Transfer itu dilakukan segera setelah Ibu Laras check-in di resort. Bu, tambah Vina. Anya mengertakkan gigi. Jadi Laras menggunakan dana bulanan yang ia berikan, bukan hanya untuk kebutuhannya, tapi juga sebagai gaji bulanan untuk Karina. Sebuah bentuk dukungan finansial total pada gundik anaknya. Anya menatap lurus ke Cakrawala. Baiklah, Vina. Terima kasih. Tugasmu selesai. Sekarang, biarkan aku memainkan peranku. Anya menutup ponsel. Ia memejamkan mata, memutar kembali adegan yang baru ia lihat. Tawa Laras, wajah Karina yang manja, dan kartu ATM biru tua yang diayunkan. Mereka ingin uang? Mereka ingin kebahagiaan di atas penderitaanku? Anya membuka matanya. Ia sekarang bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah eksekutor keadilan. Ia siap untuk konfrontasi, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kekuasaan finansial yang tak terbantahkan. Ia akan membiarkan mereka berbahagia sebentar lagi. Dan saat mereka berada di puncak euforia belanja mereka, ia akan menarik tali tasnya, membiarkan semuanya jatuh ke tanah. Klimaks sudah dekat, dan Anya siap menyaksikan kembang api kehancuran yang akan ia ciptakan. Bali, pulau dewata yang seharusnya menjadi tempat pelarian yang damai, kini terasa seperti tungku panas bagi Anya. Sejak mengetahui Reno telah tiba dan bergabung dengan Laras serta Karina di The Orchid Resort Spa, setiap detik terasa membebani. Anya tahu, ia tidak bisa hanya bersembunyi di kamar hotel butiknya. Ia harus melihat trio pengkhianat itu secara langsung, harus membiarkan rasa sakit itu mencapai puncaknya agar ia bisa mengubahnya menjadi kekuatan dingin. Anya mengganti pakaiannya dengan dress linen sederhana, memilih warna netral agar mudah berbaur. Ia membawa tas selempang kecil yang hanya berisi ponsel, dompet berisi KTP dan sedikit uang tunai, serta kartu akses bank utamanya. Senjatanya bukan lagi pistol, melainkan kendali finansial yang ada di ujung jarinya. Ia kembali ke The Orchid. Pemandangan di sana seolah dirancang untuk menusuk jantungnya. Di tepi kolam renang infinity yang menghadap laut biru, mereka bertiga tampak seperti keluarga bahagia yang sedang menikmati surga dunia. Reno terlihat santai, kulitnya mulai kecoklatan. Tawa renyahnya terdengar jelas saat ia menyajikan koktail untuk Karina. Karina bersandar manja di bahunya. Gaun beachwear-nya terlihat mahal dan matching dengan kacamata hitamnya. Dan di kursi berjemur, ada Laras, ibu mertuanya, yang sedang membaca majalah mode sambil sesekali melirik dan tersenyum bangga pada pasangan itu, seolah ia adalah dewi yang telah memberkati persatuan terlarang tersebut. Melihat Laras tersenyum bahagia, didukung oleh uang hasil keringatnya, membuat mata Anya terasa perih. Perasaan pahit itu membanjiri kerongkongannya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pameran kemenangan di atas kehancuran yang ia biayai. Anya menyelinap ke kafe resort yang letaknya agak terpencil. Diapit rimbunnya pohon Kamboja. Ia memesan es kopi dan duduk, pura-pura sibuk dengan laptopnya, sementara matanya menjadi teleskop yang mengamati setiap gerak-gerik mereka. Tak lama kemudian, Reno bangkit. Sayang, aku mau ke lobi sebentar. Aku sudah booking tur perahu untuk besok. Kalian berdua, habiskan waktu saja di sini, atau mau pergi belanja? Kata Reno, suaranya terdengar sangat antusias. Karina mendongak, matanya berbinar. Tentu saja belanja, baby. Mama Laras, temani aku ya. Aku ingin tas yang kita lihat online itu. Kita harus tampil stylish untuk tur besok. Laras tertawa senang. Tentu, sayang. Ayo kita lihat. Dompet mama sudah gatal ingin membelikanmu hadiah. Anya merasakan sebuah gejolak di perutnya. Dompet mama sudah gatal? Dompet itu adalah perluasan dari rekening bank Anya. Anya segera bangkit. Ini adalah momen yang ia tunggu. Bukan Reno, tapi Laras dan Karina yang menjadi target utamanya. Ia harus melihat seberapa jauh Laras akan membuang martabatnya dan seberapa serakah Karina. Anya mengikuti mereka dengan jarak aman menggunakan mobil sewaannya. Tujuan mereka adalah butik elegan,
sebuah butik mewah yang terkenal menjual tas dan aksesori dari desainer Italia. Laras dan Karina masuk dengan penuh percaya diri. Anya memarkirkan mobilnya di seberang jalan, memilih tempat yang tersembunyi di balik pohon palem. Ia keluar dari mobil, lalu berjalan santai, pura-pura melihat etalase toko lain, sambil matanya terpaku pada pintu butik elegan. Di dalam, suasananya adalah karnaval belanja. Karina sudah mencoba beberapa tas dengan model mencolok, wajahnya berseri-seri. Laras duduk dengan anggun, sesekali memberikan saran, terlihat seperti ibu mertua yang bangga. Tiba-tiba, Karina menunjuk sebuah tas kulit berwarna marun dengan harga yang fantastis, setara dengan gaji manajer senior dalam 3 bulan. Mama Laras, aku mau yang ini. Ini pasti cocok dengan gaun naviku. Laras tersenyum. Tentu, sayang. Ambil saja. Sudah mama bilang, anggap saja ini hadiah dariku. Pilih saja yang terbaik. Seorang pelayan butik dengan sigap membungkus tas itu. Laras merogoh tas tangannya, mengeluarkan kartu ATM biru tua itu lagi. Kartu yang sama yang setiap bulannya ia isi dengan harapan dan pengorbanan. Dari tempatnya berdiri, Anya mengamati dengan napas tertahan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan antisipasi. Ini adalah detik nol dari rencana pembalasannya. Laras menyerahkan kartu itu. Pelayan menggeseknya di mesin EDC. Laras memasukkan PIN-nya. Wajahnya menunjukkan ekspresi santai, seperti membeli permen. Anya segera membuka aplikasi perbankannya. Ia menatap ikon kecil di layar. Blokir permanen kartu. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa bersalah. Hanya rasa jijik yang mendalam atas pengkhianatan yang sistematis ini. Aku bekerja keras siang dan malam untuk membeli rumah kita. Dan kamu, ibu, menggunakannya untuk membeli tas gundik anakmu? Permainan berakhir. Anya menekan ikon itu dengan kekuatan penuh, seolah sedang menghancurkan kartu itu secara fisik. Layar aplikasi segera menampilkan notifikasi. Pemblokiran kartu berhasil. Kartu debit XXXXXXXXXXXX4567 telah diblokir secara permanen atas permintaan Anda. Di dalam butik, mesin EDC berbunyi nyaring, memancarkan pesan yang memalukan. Transaksi ditolak. Kartu diblokir. Wajah Laras langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan kerutan penuh kebingungan. Ada apa ini, Mbak? Tanya Laras, suaranya sedikit meninggi. Pelayan butik itu terlihat tidak enak hati. Maaf, Bu. Kartu ibu ditolak. Statusnya, diblokir permanen. Laras panik. Diblokir? Mana mungkin. Ini kartu baru. Coba lagi. Pelayan mencoba lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Karina yang tadinya riang, kini mulai cemberut. Aduh, Mama Laras. Kok bisa diblokir sih? Nanti tasnya keburu diambil orang lain. Bentar, sayang. Tidak mungkin. Kartu ini tidak pernah ada masalah. Mungkin error dari bank mereka, kata Laras. Wajahnya mulai memerah karena malu. Laras segera mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi call center bank, namun sinyal di dalam butik agak sulit. Di luar, Anya tersenyum tipis. Ia tahu, rasa malu dan kepanikan finansial adalah hukuman pertama. Ia tidak ingin Laras hanya bingung. Ia ingin Laras tahu siapa yang melakukan pemblokiran ini. Anya membuka aplikasi chat anonim yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia mengetik cepat, mengirimkan pesan itu ke nomor Laras, yang ia dapat dari riwayat telepon Reno. Pesan itu berbunyi, "Selamat menikmati tas barunya, Bu. Harga tas itu terlalu mahal untuk dibeli menggunakan uang hasil keringatku yang ibu gunakan untuk membiayai gundik anak ibu. Uang bulanannya akan dihentikan. Biayai sendiri pesta perselingkuhan anak ibu. Jangan harap kartu itu bisa dipakai lagi." Di dalam butik, ponsel Laras berbunyi nyaring. Laras melihat pesan itu, membacanya 2 kali. Wajahnya yang memerah karena malu kini berubah pucat pasi. Ia menatap nanar kartu ATM biru di tangannya, seolah kartu itu baru saja berubah menjadi ular berbisa. "Ada apa, Mama Laras? Dari siapa?" tanya Karina, penasaran. Laras buru-buru memasukkan ponselnya. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari sosok Anya.
Ia tahu, hanya satu orang yang bisa melakukan hal sekejam dan seakurat ini. Anya. Tidak ada apa-apa, sayang. Kita pakai uang tunai saja. Tunggu sebentar, Mama ambil uang di ATM, kata Laras, mencoba menenangkan Karina dan dirinya sendiri. Namun, Laras tahu, pesan itu tidak main-main. Uang bulanan dihentikan. Anya melihat Laras dan Karina keluar dari butik. Laras terlihat kalang kabut dan cemas, sementara Karina sudah mulai memasang wajah kesal. Mereka segera menuju mesin ATM terdekat. Anya menunggu sejenak. Ia sudah memenangkan ronde pertama. Ia telah menunjukkan taringnya sebagai pengendali kekuasaan sejati dalam keluarga ini. Ia tidak perlu berteriak. Cukup dengan menekan satu tombol, dan seluruh rencana liburan mereka akan hancur lebur seperti istana pasir. Ia kembali ke mobilnya, hatinya terasa sedikit lebih ringan, seperti beban berat yang baru saja terangkat. Ia memejamkan mata. Rasa sakit itu masih ada, tetapi ia telah menemukan martabatnya. Saatnya Reno tahu bahwa istrinya bukanlah sekadar wanita karir yang mudah dibohongi. Ia adalah seorang queen dalam permainan catur finansial, dan ia baru saja memakan benteng pertahanan mereka. Dan kini, ia siap pulang ke Jakarta, menunggu badai yang akan diakibatkan oleh kartu ATM yang dibekukan itu. Klimaks yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ketenangan Anya saat meninggalkan butik di Bali adalah ketenangan sniper yang baru saja menarik pelatuk. Ia tahu, misilnya telah mencapai sasaran. Ia telah menembakkan proyektil pertamanya, kebekuan finansial. Ia tidak perlu menunggu lama untuk merasakan gempa susulan. Begitu Anya tiba di bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta, kali ini di kelas bisnis, karena misi penyamarannya sudah usai, ponselnya mulai berdering tanpa henti. Panggilan pertama dari Laras. Laras menelepon berkali-kali, namun Anya membiarkannya. Ia membayangkan wajah Laras saat menyadari tidak ada lagi jalan keluar. Ia tidak hanya mencoba menarik uang tunai, seluruh kartu itu telah mati, seperti jaringan listrik yang diputus tiba-tiba. Lalu, pesan teks masuk. Dari Laras, histeris dan penuh amarah. Anya, apa-apaan ini? Kartu ibu diblokir. Kamu sudah gila, ya? Kamu mau mempermalukan ibu di depan umum? Anya tersenyum dingin. Ia menanggapi dengan satu kalimat singkat, setajam pecahan kaca. Itu hanya awal, Bu. Saya tidak suka uang hasil jerih payah saya digunakan untuk membeli kebahagiaan gundik suami saya. Tak lama kemudian, panggilan masuk dari Reno. Kali ini Anya mengangkatnya. Halo, Reno, sapa Anya. Suaranya lembut, berbanding terbalik dengan kekacauan yang sedang ia ciptakan. Anya. Ada apa ini? Kenapa ibu meneleponku sambil menangis? Kenapa ATM ibu diblokir? Kami hampir ditahan di butik karena tidak bisa membayar. Suara Reno terdengar keras, bercampur frustrasi dan kepanikan. Oh, ya? Aku senang mendengarnya, balas Anya santai, menyesap jus jeruk di lounge bandara. Jadi kamu sudah meninggalkan proyek Bogor MU dan menikmati liburanmu dengan Karina dan ibumu? Senang akhirnya kamu mengakui kemana uangku pergi. Ini bukan waktunya bercanda, Anya. Ibu bilang kamu yang memblokirnya. Bagaimana mungkin kamu sejahat ini pada ibumu sendiri? Protes Reno. Sejahat ini? Coba kita telaah, Reno. Siapa yang lebih jahat? Aku yang memblokir kartu, atau ibumu yang merestui dan aktif mendanai perselingkuhan anaknya dengan uang yang kuberikan padanya? Aku hanya mengamankan asetku. Reno, aku adalah manajer keuangan, dan aku tidak akan membiarkan ada kebocoran dana untuk kepentingan yang merusak. Reno terdiam sebentar, nafasnya berat. Ibu hanya khawatir. Anya, beliau panik. Semua uangnya ada di kartu itu. Tentu saja, itu yang kuharapkan. Ketergantungan finansial melahirkan rasa aman palsu. Bukan? Sekarang rasa aman itu hilang. Katakan pada ibumu, jika ia ingin mendapatkan kejelasan, segera pulang ke Jakarta. Dan kau juga. Bawa Karina sekalian jika perlu. Aku ingin kita bicara bertiga. Tepatnya, kita audit. Aku punya beberapa pertanyaan tentang transfer 50 million ke rekening Karina yang dilakukan ibumu. Kata-kata, audit,
Dan transfer 50 juta sukses membuat Reno terkesiap. Ia menyadari bahwa Anya tidak hanya sekadar marah. Ia telah mengumpulkan bukti dan siap mengajukan tuntutan. Aku akan bicara dengan ibu. Kami akan segera pulang. Tunggu aku di rumah, Anya, kata Reno. Suaranya kini melunak, ada nada memohon di dalamnya. Anya mematikan sambungan telepon. Ia berhasil. Kartu itu adalah benang perak yang menghubungkan Laras dengan Anya. Dengan memutusnya, ia memaksa Laras dan Reno kembali ke sarangnya, keluar dari zona nyaman liburan mereka, dan menghadapi kenyataan pahit yang sudah menanti di Jakarta. 24 jam kemudian, Anya sudah berada di rumahnya, sebuah rumah yang kini terasa dingin dan sunyi, bukan lagi sebuah sarang kehangatan. Ia duduk di meja makan yang luas, di hadapannya terhampar 2 bundel tebal. Laporan rekening koran Laras selama 6 bulan terakhir dan bukti booking penerbangan dan hotel ke Bali. Di tengah meja, ia meletakkan sertifikat rumah dan sertifikat kepemilikan sahamnya, senjata pamungkas yang menunjukkan siapa pemilik sebenarnya dari semua kemewahan ini. Pintu terbuka. Reno masuk, wajahnya kusut, ekspresi lelah dan panik. Di belakangnya, Laras berjalan dengan langkah berat. Wajahnya yang biasanya on point kini terlihat sembab dan penuh amarah yang tertahan. Anya, seru Laras, tidak mampu menahan emosinya. Apa maksudmu memblokir kartu ibu? Ibu ini ibumu. Kamu tidak punya hak. Anya menatap Laras, tatapannya tenang dan tak tergoyahkan. Silakan duduk, Bu Laras. Kita bicara dengan kepala dingin, sesuai kebiasaan profesional saya. Dan ya, saya punya hak. Hak penuh, karena itu adalah kartu tambahan dari rekening saya. Dan sebagai pemilik rekening, saya punya hak untuk menghentikan transaksi mencurigakan yang merugikan saya. Reno menarik tangan ibunya agar duduk. Duduk, Bu. Kita dengarkan Anya dulu. Transaksi mencurigakan apa? Ibu hanya berlibur. Laras bersikeras. Anya mengambil salah satu bundel laporan, lalu menyodorkannya ke hadapan Laras. Mari kita lihat, Bu. Ini adalah laporan 6 bulan terakhir. Pengeluaran ibu melambung 3 kali lipat setelah Reno memulai proyek Bogornya. Anya menunjuk baris-baris transaksi dengan jari telunjuknya. Di sini, ada pembayaran butik, salon premium, spa, yang semuanya berlokasi di daerah Kuta, Bali. Lalu ada transfer rutin ke rekening yang bernama Karina Dewi. Termasuk transfer 50 juta yang ibu lakukan begitu sampai di Bali. Bukankah ini namanya mendanai? Bukan hanya berlibur. Laras terdiam, matanya terpaku pada bukti cetak yang tak terbantahkan itu. Ibu tidak mendanai. Ibu hanya membantu anak ibu. Bela Laras, suaranya mengecil. Membantu anak ibu berselingkuh? Menggunakan uang hasil kerja menantu ibu sendiri? Tanya Anya, nadanya kini dingin menusuk. Ibu tahu, aku bekerja keras. Aku tidak pernah meminta Reno menanggungku. Semua kenyamanan ibu dan Reno, termasuk dana bulanan itu, berasal dari keringatku. Dan kau mengubahnya menjadi dana operasional perselingkuhan. Reno menundukkan kepala. Ia merasa terpojok, bukan hanya oleh Anya, tetapi oleh kebenaran yang kejam itu. Anya, aku tahu aku salah. Aku khilaf. Tapi jangan salahkan ibu. Ibu hanya ingin aku bahagia, dan kami butuh anak. Kamu selalu sibuk. Anya, kamu selalu dingin. Karina bisa memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan, ujar Reno, sekali lagi menjadikan kekurangan Anya sebagai tameng. Wajah Anya mengeras. Kata-katamu sungguh pengecut, Reno. Apakah itu artinya, semua yang kuberi, kehidupan mewah, dukungan, bahkan dana untuk ibumu, tidak ada artinya di mata kalian karena aku sibuk bekerja untuk mewujudkan semua itu? Anya meraih sertifikat sahamnya, lalu melemparkannya ke atas meja. Aku akan membuktikan padamu, siapa yang dingin dan siapa yang memiliki harga diri. Aku tidak peduli dengan alasanmu tentang anak. Itu adalah pembenaran kotor untuk pengkhianatanmu. Laras tiba-tiba menangis, air matanya membanjiri pipinya. Anya, ibu minta maaf soal kartu itu. Tapi kamu tidak mengerti. Ibu melakukan ini demi kebaikan Reno. Kamu terlalu mandiri, kamu terlalu pintar, kamu terlalu kuat.
Kamu membuat Reno merasa kecil. Karina itu sederhana. Dia bisa diatur. Dia akan memberikan Reno keturunan tanpa menuntut apa-apa. Pengakuan Laras itu adalah pisau yang memutar. Anya tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya, kemandiriannya, dan kesuksesannya akan menjadi alasan utama mengapa ia dikhianati dan mengapa ibu mertuanya bersekongkol. Jadi, plot twistnya adalah, saya dihukum karena saya terlalu sukses. Anya tertawa getir. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang paling kuat. Mulai hari ini, aku akan mencabut semua kenyamanan finansial kalian. Kartu ATM ibumu tidak akan pernah aktif lagi. Aku akan membekukan rekening bersama kita dan mengajukan gugatan cerai. Aku akan mengambil alih semua aset yang berada di bawah namaku. Kalian berdua akan tahu rasanya berdiri di atas kaki sendiri, tanpa selimut emas yang kubentangkan. Laras dan Reno sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Anya akan bergerak secepat ini, seefektif ini, dengan kepastian seorang eksekutif yang menutup proyek yang gagal. Anya, jangan libatkan perceraian. Aku akan tinggalkan Karina. Aku janji. Reno memohon, menyadari taruhan yang ia hadapi terlalu besar. Anya bangkit, ia berdiri tegak, memandang rendah dua orang yang pernah ia cintai dan hormati. Terlambat. Pengkhianatanmu dan dukungan ibumu adalah racun yang telah mematikan pernikahan ini. Permainanmu sudah usai. Dan kini, aku yang akan menentukan akhir dari cerita ini. Anya berjalan ke kamarnya, meninggalkan dua orang itu terdiam di ruang makan, dikelilingi oleh bukti-bukti yang memberatkan dan sertifikat-sertifikat yang kini terasa seperti ancaman nyata. Momen pembekuan kartu di Bali hanyalah langkah kaki pertama. Kini, gempa finansial telah melanda Jakarta, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Keputusan Anya untuk mengakhiri pernikahan dan memutus seluruh jalur finansial telah mengubah rumah mewahnya menjadi ruang interogasi yang dingin. Setelah ia meninggalkan Reno dan Laras di ruang makan, keheningan yang tersisa terasa seperti asap tebal yang menyesakkan. Anya segera menghubungi pengacaranya, menjelaskan kasus ini dengan kepala dingin dan logis, seolah ia sedang menangani merger perusahaan besar. Ia menyerahkan semua bukti pengeluaran, transfer, dan komunikasi. Reno dan Laras berpikir mereka bisa bersembunyi di balik kebohongan. Tapi Anya telah menyajikan due diligence paling brutal yang pernah ada. Sementara Anya sibuk menyusun strategi hukumnya, di ruang tamu, badai kecil meletus antara ibu dan anak. Ini semua gara-gara kamu, Reno. Laras menuding. Wajahnya yang semula angkuh kini penuh kekecewaan. Kenapa kamu tidak bisa menyembunyikan saja urusanmu dengan Karina? Dan kenapa kamu biarkan Anya tahu soal kartu ATM-ku? Reno frustrasi. Ia mengacak rambutnya. Bagaimana aku bisa menyembunyikannya, Bu? Anya adalah manajer keuangan. Dia melacak semuanya. Dia tahu uang yang dia berikan padamu, Bu, yang kamu transfer ke Karina. Kita terperangkap. Tapi ibu panik. Ibu tidak punya uang tunai sama sekali. Bagaimana ibu bisa hidup? Ibu tidak punya penghasilan. Ibu sudah terbiasa dengan kemewahan yang diberikan Anya. Laras kini menangis sungguhan, bukan tangisan manipulatif. Ia baru menyadari, kenyamanan yang ia nikmati selama bertahun-tahun kini telah berubah menjadi jerat maut. Anya tidak hanya memutus aliran uang, Anya memutus tali kehidupan Laras. Reno menatap ibunya dengan tatapan yang bercampur antara kasihan dan kesal. Kamu tahu kan, Bu? Semua aset di rumah ini atas nama Anya. Kontraktoranku masih punya utang pinjaman bank. Uang kasku sudah habis untuk menutupi proyek-proyek yang macet. Kita benar-benar tergantung pada Anya. Lalu kita harus bagaimana? Laras merengek. Kamu harus memohon pada Anya. Katakan kamu akan menceraikan Karina. Maksud ibu, memutuskan hubungan dengan wanita itu. Bilang kamu menyesal. Reno tertawa pahit. Aku sudah memohon, Bu. Dia tidak lagi melihatku sebagai suaminya. Dia melihatku sebagai risiko investasi yang harus segera ia likuidasi. Anya mengabaikan semua keributan di luar kamar. Ia hanya sesekali keluar untuk mengambil air atau menyuruh asisten rumah tangga menyiapkan makanan untuknya sendiri.
Ia menjaga jarak, menciptakan sebuah dinding baja antara dirinya dan mereka. Laras mencoba berbagai cara untuk berinteraksi dengan Anya. Pertama, dengan nada memohon. Laras mengetuk pintu kamar Anya. "Anya, sayang. Ibu tahu ibu salah. Tapi tolong, nak, aktifkan lagi kartunya. Ibu janji akan menggunakannya hanya untuk ibu. Kita kan keluarga." Anya membuka pintu sedikit, hanya menunjukkan wajahnya yang dingin. Keluarga? Keluarga tidak bersekongkol untuk menghancurkan salah satu anggotanya. Kartu itu sudah diblokir permanen. "Bu, kalau ibu butuh uang, silakan minta pada Reno, anak ibu yang sudah ibu bela mati-matian itu. Atau minta pada Karina, calon menantu, kesayangan ibu. Bukankah ia yang katanya akan memberikan Reno keturunan dan kebahagiaan?" Anya menutup pintu dengan suara pelan tapi tegas. Laras beralih ke strategi kedua, amarah. Ia mengirimkan pesan teks bertubi-tubi pada Anya. "Kamu anak durhaka. Kamu menantu tidak tahu diuntung. Kamu hanya fokus pada uang. Dan sekarang kamu menyiksa orang tua. Ingat karma, Anya." Anya membaca pesan itu, tapi tidak membalas. Ia tahu, amarah adalah sisa-sisa dari harga diri yang terluka. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpancing emosi. Sore harinya, Laras mencoba cara yang lebih ekstrim. Ia masuk ke kamar Anya saat Anya sedang mandi dan meletakkan semua perhiasan mahalnya. Sebagian besar adalah hadiah dari Anya dan Reno, di meja rias, seolah ingin menunjukkan betapa ia tidak materialistis. Saat keluar dari kamar mandi, Anya melihat tumpukan perhiasan itu. Ia menggeleng. "Apa maksudnya ini, Bu?" tanya Anya saat Laras muncul dari sudut ruangan. "Ibu tidak butuh harta, Anya. Ibu hanya butuh perhatian dan kasih sayangmu. Ibu hanya ingin kamu memaafkan ibu. Ibu akan kembalikan semua ini. Ibu tidak mau dibilang matre," kata Laras. Air mata sudah menggenang. Anya berjalan mendekat ke perhiasan itu, lalu mengambil sebuah kalung berlian yang baru ia belikan Laras saat ulang tahun. "Ibu tidak matre? Lalu mengapa ibu menggunakan uang bulanan yang seharusnya untuk obat-obatan ibu, untuk membiayai tas bermerek Karina?" Anya menatap Laras lurus. "Aku tidak butuh perhiasan ini kembali, Bu. Ini hadiah. Aku hanya butuh pengakuan jujur dan rasa penyesalan yang tulus, bukan drama seperti ini." "Ibu menyesal. Ibu menyesal," seru Laras. "Tidak, Bu. Ibu menyesal karena kartunya diblokir. Ibu menyesal karena rencana indah ibu di Bali hancur. Ibu tidak menyesal karena sudah berkhianat. Ibu masih membela Reno dan Karina, menuduhku dingin dan sibuk. Itu bukan penyesalan, itu pembenaran." Anya menghela napas. "Begini saja, Bu. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Kita akan berpisah secara hukum. Ibu dan Reno silakan cari rumah lain. Saya memberi ibu waktu 1 bulan untuk berkemas." Mendengar kata diusir, mata Laras membelalak lebar. "Diusir? Kamu mengusir ibu dari rumah anak ibu sendiri." "Ini bukan rumah Reno, Bu. Ini rumahku. Aku yang membelinya. Aku yang membayar cicilannya. Aku yang membayar semua perabotnya. Semua ada di bawah namaku. Reno hanya menumpang. Dan sekarang, tumpangan itu sudah habis masa berlakunya." Laras terhuyung. Ia menatap Reno yang berdiri di ambang pintu, mendengar semua percakapan itu. "Reno, kamu dengar sendiri kan? Istrimu mengusir kita. Kamu harus lakukan sesuatu." Reno yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara yang dipenuhi rasa putus asa. "Aku tidak bisa, Bu. Anya benar. Aku hanya menumpang. Semua adalah milik Anya. Bahkan, tanpa uang dari Anya, proyek konstruksiku bisa-bisa terancam bangkrut karena modal kerjanya berasal dari dana tak terduga yang ia pinjamkan padaku secara pribadi." Pengakuan Reno ini adalah pukulan telak yang mengakhiri harapan terakhir Laras. Ia kini tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan kenyamanan, ia kehilangan segalanya. Reno tidak memiliki kekuatan finansial untuk melindunginya. Anya memberikan kertas yang sudah disiapkan pengacaranya. "Ini surat pemberitahuan dari pengacaraku, Bu. Semua tuntutan perceraian dan pembagian harta.
Tidak ada harta gonogini. Semua yang atas namaku akan kutinggal. Reno boleh mengambil barang-barang pribadinya saja. Kalian harus segera mencari solusi finansial. Laras mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang ia anggap terlalu fokus pada angka, ini akan menggunakan angka-angka itu sebagai senjata yang begitu mematikan. "Anya, kamu sungguh-sungguh?" tanya Reno, suaranya parau. "Tentu saja. Aku tidak pernah main-main dengan uang, Reno. Dan aku tidak akan main-main dengan harga diriku. Sekarang, aku minta kalian berdua tinggalkan kamarku. Aku perlu istirahat. Aku sudah lelah dengan drama yang kalian ciptakan dengan dana sponsor dariku." Anya berbalik, mengabaikan Laras yang menangis terseduh-seduh dan Reno yang berdiri seperti patung kekalahan. Ia telah menyelesaikan perannya dalam babak konfrontasi ini. Ia telah menegaskan batas, mengeluarkan ancaman, dan menunjukkan bahwa ia adalah pemegang kendali mutlak. Kini, ia hanya perlu menunggu Reno dan Laras meninggalkan rumah, dan menunggu sidang perceraian yang akan segera membebaskannya. Tapi di balik semua ketegasan itu, hati Anya terasa kosong dan hampa. Kemenangannya terasa pahit, seperti menelan serpihan cuka. Keputusan Anya untuk mengusir Reno dan Laras dari rumahnya telah menancapkan bendera kekalahan pada tiang kehormatan mereka. Laras, yang baru merasakan pahitnya hidup tanpa dukungan finansial, kini menjadi bayangan dirinya yang dulu. Ia tidak lagi mampu mengeluarkan kata-kata tajam. Setiap napasnya terasa mahal, seolah setiap hembusan adalah pengakuan atas kebodohannya. Reno, sebaliknya, masih mencoba mencari celah. Ia tidak ingin kehilangan kenyamanan, dan lebih dari segalanya, ia tidak ingin kehilangan Anya, bukan sebagai istri, melainkan sebagai sumber kehidupannya. 2 hari setelah ultimatum, Reno menghampiri Anya di ruang kerjanya. Pintu terbuka sedikit, dan Reno berdiri di ambang pintu, tampak seperti pengemis di depan gerbang istana. "Anya, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku sudah mencarikan tempat tinggal untuk ibu, tapi dia benar-benar tidak punya tabungan. Semua yang kuberikan dulu, dia habiskan untuk renovasi rumah dan social gathering," kata Reno. Suaranya pelan dan penuh harap. Anya tidak menoleh dari laptopnya. "Itu bukan urusanku lagi, Reno. Itu adalah masalah manajemen risiko yang buruk dari pihak ibu. Aku sudah memberinya uang dalam jumlah besar. Jika dia tidak bisa mengaturnya, itu konsekuensinya." "Tapi, Anya, kenapa kamu setega ini? Dulu kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu akan menjaga ibu seperti ibumu sendiri." Reno mencoba menarik tali emosional. Anya menghentikan pekerjaannya, memutar kursi, dan menatap Reno. Matanya adalah 2 sumur yang dalam, tidak menunjukkan kehangatan. "Aku mencintaimu, Reno. Dan aku menjaga ibumu. Aku memberinya kartu ATM yang terisi penuh, memastikan dia hidup lebih baik dari teman-temannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil palu godam itu dan menghancurkan hatiku, dan yang lebih buruk, dia menggunakan uangku untuk membeli palu itu. Dia hanya takut kehilangan aku, Anya. Dia takut aku akan seperti almarhum ayah," celetuk Reno, tanpa sadar membuka kotak Pandora yang seharusnya tertutup rapat. Anya tercekat. "Seperti ayah? Ayahmu sudah meninggal sebelum kita bertemu. Apa maksudmu, seperti ayah?" Reno menyadari dirinya salah bicara. Wajahnya berubah panik. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak ada apa-apa. Ayah kan pekerja keras. Bu hanya takut aku kelelahan sepertinya." "Reno, jangan menganggapku bodoh lagi. Aku adalah wanita yang baru saja memblokir ATM ibu mertua dan mengusir suaminya dari rumah, hanya karena aku ingin kebenaran. Sekarang, katakan padaku, apa maksudmu dengan takut aku akan seperti almarhum ayah?" tuntut Anya. Nadanya kini beralih menjadi suara seorang interogator ulung. Reno pasrah. Ia tahu, di hadapan Anya, kebohongan adalah api yang akan membakar dirinya sendiri. Ia duduk di kursi di hadapan Anya, tubuhnya lunglai. Ayah dulu juga pernah punya wanita lain," bisik Reno, menundukkan kepala. "Bukan seperti affair biasa. Ayah meninggalkan ibu dan aku saat aku masih remaja. Ibu sangat terpukul.
Ayah pergi dengan sekretarisnya dan menikah siri. Butuh waktu bertahun-tahun sampai ayah kembali, saat kondisinya sudah sakit parah. Lalu, tanya Anya, hatinya mulai merasakan simpul yang terjalin. Ayah bilang, dia pergi karena Ibu Laras terlalu keras, terlalu dominan, terlalu memaksakan standar yang tinggi. Ayah merasa tidak dihargai, padahal ia sudah bekerja keras. Dan ibu menyimpan trauma itu. Dia selalu takut aku akan mencari wanita yang lebih lembut dan lebih penurut darimu. Anya, dia takut trauma itu terulang. Kisah ini adalah kejutan yang mengubah perspektif Anya. Ia melihat Laras bukan lagi sebagai penjahat murni, melainkan sebagai korban masa lalu yang sedang mencoba melindungi anaknya dengan cara yang salah dan merusak. Dan Karina? Tanya Anya. Karina adalah tipe wanita yang sangat menghargai effortku, sekecil apapun itu. Dia tidak pernah menuntut. Dia memuji setiap usahaku. Dia mengingatkanku pada wanita yang diambil ayah. Aku Reno jujur. Air matanya mulai menetes. Ibu melihat Karina sebagai solusi untuk mencegahku mengulangi sejarah ayah, agar aku tidak pergi jauh. Ibu berpikir, dengan merestui dan mendukungku, dia akan bisa mengendalikan perselingkuhanku. Pengakuan itu benar-benar membuat Anya tercengang. Laras tidak merestui karena ia serakah, tetapi karena trauma mendalam yang membuatnya paranoid dan manipulatif. Ia ingin mengontrol pengkhianatan Reno agar Reno tetap ada di sisinya. Tapi kenapa dia menggunakan uangku untuk mendanai wanita itu? Kenapa dia tidak menolak? Kenapa dia begitu bahagia berlibur dengan gundikmu? Tanya Anya. Suaranya bergetar menahan luapan emosi. Karena dia juga punya rahasia lain. Anya. Rahasia yang paling ia tutupi, kata Reno, lalu menarik napas dalam-dalam. Dulu, saat ayah meninggalkannya, ibu sempat terpuruk. Ia terpaksa bekerja di tempat yang kurang baik untuk menghidupi kami. Di sana, ia pernah menjadi wanita simpanan bagi seorang pengusaha kaya untuk sementara waktu. Ia benci masa itu. Dia selalu bilang, wanita seperti itu adalah wanita yang tidak punya pilihan. Reno menatap Anya dengan mata penuh kesedihan. Ibu melihat dirimu sebagai wanita yang terlalu punya pilihan dan terlalu sempurna. Dan dia melihat Karina sebagai wanita yang sama rapuhnya dengan dirinya di masa lalu. Dengan mendukung Karina, ibu merasa ia sedang menebus dosa masa lalunya sendiri, seolah dia bisa memperbaiki diri Karina menjadi lebih baik. Inilah plot twist yang tidak terduga. Pengkhianatan Laras ternyata adalah cermin buram dari sejarah traumatisnya sendiri. Anya terdiam. Ia merasakan hatinya, yang beku sejak Bali, kini mulai mencair sedikit demi sedikit, digantikan rasa simpati yang dalam. Ia tidak memaafkan kejahatan mereka, tetapi ia mengerti lukanya. Jadi, kamu mengatakan padaku bahwa pengkhianatan ini adalah proyek rehabilitasi traumatis dari ibumu, yang didanai olehku? Tanya Anya, mencari kepastian. Reno mengangguk. Itulah kenyataannya. Aku tidak punya alasan. Aku hanya pengecut yang berlindung di balik alasan ibu. Aku minta maaf, Anya. Aku mencintaimu, tapi aku menghancurkanmu. Aku tidak berhak mendapatkan pengampunanmu. Anya bangkit, berjalan ke jendela. Pemandangan kota yang dulu membuatnya bangga, kini terasa sunyi. Ia menyadari, fokusnya selama ini terlalu tajam pada fakta dan angka, sehingga ia melewatkan luka tersembunyi yang ada di inti keluarganya. Aku akan melanjutkan gugatan cerai, Reno, kata Anya, suaranya tegas, tidak ada keraguan. Pengakuan ini tidak mengubah keputusanku untuk berpisah. Pernikahan ini sudah mati, tapi ini mengubah cara aku berpisah dengan ibumu. Anya berbalik menghadap Reno. Aku akan membiarkan ibumu tinggal di rumah ini sampai aku menemukan pembeli. Setelah itu, ibu harus pergi. Dan aku tidak akan menuntut ganti rugi apapun atas uang yang sudah dia gunakan untuk Karina. Anggap saja itu adalah biaya terapi yang terlambat bagi ibumu. Tapi setelah ini, aku tidak akan lagi melihat ke belakang. Anya mengambil buku kecil yang tergeletak di rak, lalu meletakkannya di tangan Reno. Itu adalah sebuah jurnal lama Laras yang ia temukan saat menggeledah rumah Laras beberapa waktu lalu. Isinya adalah curahan hati Laras tentang perselingkuhan suaminya dan masa lalunya yang gelap.
Ini, baca ini, pahami ibumu. Dan setelah kamu bercerai dariku, jangan ulangi kesalahan orang tuamu. Berhentilah mencari validasi. Jadilah pria yang kamu inginkan, bukan pria yang ibumu takuti akan pergi, ujar Anya. Reno menerima jurnal itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, Anya telah memberinya hadiah termahal, kebenaran. Dan dengan itu, ia kini siap menerima hukuman yang paling pantas. Anya telah memenangkan pertempuran, bukan hanya secara finansial dan hukum, tetapi juga secara moral dan emosional. Ia tidak hanya membalas dendam, ia telah menutup babak lama dalam sejarah keluarga ini dengan kedewasaan yang tak terduga. Setelah Anya memberikan jurnal selaras kepada Reno dan menetapkan batas waktu bagi mereka untuk meninggalkan rumah, atmosfer di kediaman itu berubah total. Tegang, bukan karena amarah, melainkan karena kesedihan yang mendalam. Jurnal itu, sebuah buku tua dengan sampul usang, kini menjadi kunci untuk memahami labirin emosi Laras yang rumit. Reno, yang kini menyadari bahwa kebohongan dan perselingkuhannya adalah warisan trauma yang ia ulangi, mengurung diri. Ia tidak lagi melihat Laras sebagai ibu mertua yang kejam, melainkan sebagai wanita yang tersesat dalam ketakutan masa lalunya. Anya membiarkan mereka dalam ruang refleksi itu. Keputusannya bulat. Perceraian adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Namun, ia merasa perlu untuk menyelesaikan babak terakhir, bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai manusia yang memahami. Sore itu, Anya menemukan Laras duduk sendirian di taman belakang, memandangi bunga mawar yang ia tanam. Laras tampak rapuh, bahunya terkulai, seolah seluruh kekuatan dan kesombongannya telah tersedot habis oleh kebenaran. Anya menghampiri, duduk di kursi besi yang dingin di samping Laras. Reno sedang membaca jurnal ibu, kata Anya pelan, memecah keheningan. Laras tidak terkejut. Biarkan saja. Cepat atau lambat, dia harus tahu betapa hancurnya aku saat ayahnya pergi. Bagaimana aku harus menelan harga diri demi membesarkannya. Reno sudah cerita sedikit, Bu, tentang ayah dan masa lalu ibu, ujar Anya hati-hati. Laras menghela napas. Masa lalu yang ingin aku kubur hidup-hidup. Kamu pasti jijik, kan? Menantu sesukses kamu, ternyata punya ibu mertua yang pernah terjebak dalam lumpur kehinaan. Anya menggeleng. Saya tidak jijik, Bu. Saya hanya sedih. Sedih melihat betapa dalamnya luka yang ibu sembunyikan. Luka itu tidak pernah hilang, Anya. Aku bekerja di sana, di tempat itu. Setelah ayahnya pergi, aku tidak punya pilihan. Aku harus makan, Reno harus sekolah. Lalu aku bertemu pengusaha itu. Dia memberiku uang, apartemen kecil. Dia memberiku ilusi bahwa aku berharga, meskipun hanya sebagai simpanan rahasia. Laras bercerita, suaranya parau. Aku membenci masa itu, Anya. Aku membenci wanita-wanita yang merusak rumah tangga orang. Tapi aku juga membenci diriku sendiri karena aku pernah menjadi salah satunya. Itu adalah bayangan hitam yang selalu mengikutiku. Anya mendengarkan. Ia menyadari, dukungan Laras terhadap Karina bukan hanya soal Reno membutuhkan keturunan, melainkan sebuah proyek identitas yang menyimpang. Jadi, ketika Reno datang dan bilang dia kesepian, dan bertemu Karina, ibu melihat masa lalu ibu di mata Karina, tanya Anya. Laras menoleh. Air mata membasahi pipinya. Ya, Anya. Aku melihat diriku. Aku melihat wanita muda yang rapuh, yang mencari kepastian. Aku berpikir, kalau aku mendukung hubungan mereka, aku bisa mengendalikan ceritanya. Aku bisa memastikan Reno tidak akan lari dan menghilang seperti ayahnya. Dan aku berpikir, aku bisa menjadi ibu bagi Karina, dan membimbingnya agar tidak hancur sepertiku. Aku kira, dengan memberikan uang dari ATM-MU, aku melunasi karma masa lalu. Anya menutup matanya sejenak. Pikiran itu terasa berat. Tindakan Laras adalah mekanisme pertahanan diri yang terdistorsi, mengubahnya dari korban menjadi pelaku. Ibu tahu, Bu. Ketika ibu mengatakan aku terlalu kuat dan terlalu mandiri, itu adalah penghinaan yang paling menyakitkan bagiku, kata Anya. Aku menjadi mandiri karena aku takut dikhianati dan ditinggalkan. Sama seperti ibu. Tapi aku memilih untuk menjadi pahlawan untuk diriku sendiri,
bukan mencari perlindungan dari laki-laki. Laras menunduk. Aku tahu, nak, aku tahu. Kamu benar. Aku selalu merasa terancam dengan kekuatanmu. Aku takut Reno akan semakin mencintaimu dan melupakanku. Aku takut kamu akan meninggalkannya karena dia tidak sesukses kamu. Jadi aku berusaha membuat diriku penting dengan mendukung kelemahan Reno. Kejujuran Laras, meskipun terlambat, adalah balsem dingin yang menenangkan amarah Anya. Beberapa jam kemudian, Reno keluar dari kamar, matanya merah, tangannya memegang jurnal itu erat-erat. Ia menghampiri Anya dan Laras. Bu, kata Reno, suaranya penuh sesal. Aku baru mengerti. Aku minta maaf. Bukan hanya pada Anya, tapi pada ibu. Aku sudah mengulangi luka lama ibu. Aku tidak seharusnya membuat ibu terlibat dalam kebohongan ini. Laras menangis dan memeluk Reno. Pelukan itu bukan lagi pelukan manipulatif, melainkan pelukan penyesalan yang tulus. Reno kemudian menghadap Anya. Ia tidak lagi mencoba mencari pembenaran. Anya, aku sudah membaca semuanya. Aku tahu ini tidak akan mengubah keputusanmu. Aku menerima gugatan cerai. Aku tidak akan menuntut apa-apa. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Anya. Kamu pantas mendapatkan pria yang menghargai kamu, bukan yang menggunakan rasa tidak amanmu sebagai alasan untuk lari. Anya mengangguk. Terima kasih, Reno. Setidaknya, kita mengakhiri ini dengan kejujuran. Aku juga akan memutuskan hubunganku dengan Karina. Itu adalah kesalahan yang didasari keegoisan dan rasa tidak aman yang konyol. Aku sudah bicara dengannya. Dia marah, tentu saja, karena dia tidak lagi mendapatkan aliran dana, ujar Reno, tawa kecil yang pahit keluar dari bibirnya. Bagus, kata Anya. Itu menunjukkan karakter aslinya. Sekarang, mari kita bicara tentang rencana ke depan. Anya menarik napas. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Dalam 2 minggu, surat cerai kita akan diurus. Mengenai rumah, aku akan segera menjualnya. Aku akan memberikan waktu 1 bulan penuh bagi ibu dan kamu untuk mencari tempat tinggal baru. Aku tidak akan menarik kembali uang yang sudah ibu pakai, karena aku mengerti itu adalah dampak dari trauma yang ibu miliki. Tapi setelah ini, aku tidak akan lagi bertanggung jawab atas keuangan kalian. Laras menatap Anya, matanya berkaca-kaca. Anya, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu berhak menuntut kami. Aku tidak butuh uang, Bu. Aku butuh kedamaian dan harga diriku kembali. Dan aku tidak akan membiarkan uang menjadi ikatan yang menjerat kita bertiga lagi. Aku melakukan ini karena aku ingin menutup babak ini dengan hati yang bersih. Aku ingin kamu dan Reno bisa memulai hidup yang baru, yang tidak didasari oleh kebohongan dan ketakutan masa lalu, jelas Anya. Anya menyadari, ia telah melewati batas dari sekadar balas dendam. Ia telah menemukan kekuatan untuk memaafkan, bukan demi mereka, tetapi demi dirinya sendiri. Memblokir ATM Laras di Bali adalah hukuman yang dingin, tetapi keputusannya untuk melepaskan tuntutan adalah belas kasih yang matang. Terima kasih, Anya, bisik Laras, air mata jatuh membasahi tangannya. Kamu jauh lebih kuat dan berhati besar daripada yang pernah ibu bayangkan. Maafkan ibu. Reno mengangguk setuju. Ia tahu, ia telah kehilangan wanita yang luar biasa. Anya memandang mereka. Kalian berdua harus berjanji padaku, janji pada diri sendiri, untuk mencari pertolongan profesional. Selesaikan trauma ini, Bu Laras. Dan Reno, berhentilah mencari wanita yang bisa kamu kendalikan untuk menutupi rasa tidak amanmu. Aku akan menjadi bukti bahwa pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan. Anya berjalan meninggalkan mereka. Ia telah memberikan penutupan yang menyentuh dan tidak terduga. Ia telah mengubah konflik finansial menjadi rekonsiliasi emosional. Ia tidak lagi marah. Ia hanya merasa lelah, namun damai. Babak kehancuran telah usai, dan kini, ia siap menyambut babak baru yang terbebas dari bayang-bayang masa lalu mereka. Setelah pengakuan yang menyentuh hati di taman, babak perpisahan di rumah hanya berjalan dengan nuansa melankolis, bukan pertengkaran. Reno dan Laras menghabiskan waktu berkemas dalam keheningan yang penuh makna. Mereka kini bukan lagi musuh, melainkan orang asing yang berbagi luka yang sama.
Anya memantau proses divorce filing dari kantornya, seolah itu adalah dokumen terakhir yang perlu dia tanda tangani sebelum menutup buku. Ia memilih fokus pada pekerjaan, menjadikannya jangkar di tengah badai emosi yang baru ia lewati. Di mata rekan kerjanya, Anya tampak seperti biasa, profesional, tajam, dan tak tersentuh. Hanya Vina, asistennya, yang tahu bahwa sang bos baru saja memenangkan perang emosional yang jauh lebih besar daripada perebutan saham. 2 minggu berlalu. Rumah itu terasa semakin kosong. Reno dan Laras sudah menemukan apartemen kecil untuk ditempati Laras, yang dibayar dari sisa-sisa uang Reno dan sebagian kecil tabungan Laras. Mereka kini hidup dalam keterbatasan, sebuah realita yang dipaksakan oleh keputusan Anya. Pagi itu, sebelum Reno dan Laras benar-benar pindah, Anya meminta mereka bertemu di ruang tengah untuk terakhir kalinya. "Duduklah, Bu Laras, Reno," ajak Anya, menunjuk sofa. Ia sendiri duduk di seberang mereka, menciptakan jarak yang sopan namun tegas. "Aku sudah menandatangani semua berkas perceraian. Pengacaraku akan segera mengirimkannya ke pengacara Reno. Aku tidak menuntut apapun dari Reno. Aku juga tidak menuntut ganti rugi atas dana yang sudah ibu gunakan," kata Anya memulai pembicaraan. Reno memandangnya dengan rasa hormat yang baru. "Terima kasih, Anya. Kamu tidak perlu sebaik ini, setelah semua yang kami lakukan." "Aku melakukan ini bukan untuk kalian, Reno. Aku melakukannya untuk kedamaian batinku," jawab Anya jujur. "Aku tidak ingin ada utang emosional yang mengikat kita. Aku ingin saat kita berpisah sepenuhnya, tanpa sisa rasa sakit atau dendam finansial." Laras, yang tampak jauh lebih tua dan lebih tenang, akhirnya berbicara. "Anya, ibu ingin minta maaf, sekali lagi. Ibu tahu kata maaf tidak cukup. Tapi, ibu ingin kamu tahu, setelah membaca jurnal itu bersama Reno, ibu sadar bahwa selama ini ibu menggunakan anak sendiri untuk menyembuhkan luka ibu. Ibu sudah menghubungi terapis. Ibu janji akan mulai menjalani hidup ibu sendiri." Laras kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ini adalah perhiasan ibu yang paling berharga, yang tidak ibu berikan padamu waktu itu. Ibu ingin kamu memilikinya. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengingat bahwa kamu adalah wanita yang kuat, dan jangan pernah biarkan orang lain meremehkan kekuatanmu." Anya melihat amplop itu. Ia tidak menyentuhnya. "Simpan perhiasan itu, Bu Laras. Ibu akan membutuhkannya. Ibu harus menjualnya jika ibu kesulitan keuangan di masa depan. Anggaplah itu sebagai dana darurat ibu. Aku tidak butuh pengingat tentang kekuatanku, karena aku sudah membuktikannya di hadapan kalian." Laras menangis. "Kamu benar-benar wanita yang luar biasa, Anya. Aku menyesal." "Penyesalan itu hanya berarti jika diubah menjadi tindakan, Bu," potong Anya lembut. "Aku sudah memaafkan kalian. Tetapi memaafkan tidak berarti melupakan. Dan itu tidak berarti kita bisa kembali seperti semula. Aku berharap kalian bisa menemukan kedamaian yang sama yang aku cari sekarang." Reno meraih tangan Anya. "Anya, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Aku sudah menghubungi Karina. Aku menjelaskan bahwa hubungan kami berakhir, bukan karena aku kembali padamu, tapi karena aku ingin jujur pada diriku sendiri. Dan, Karina, dia hanya meminta sisa uang yang kujanjikan." "Reaksi yang sudah bisa diprediksi," komentar Anya. "Dia juga mengatakan sesuatu yang membuatku berpikir. Dia bilang, 'Reno, ibumu lebih menyayangiku daripada kamu menyayangi istrimu. Setidaknya aku mendapatkan cinta berwujud uang dari ibumu, sementara kamu bahkan tidak bisa memberikan cintamu pada Anya tanpa syarat.' Kata-kata itu menamparku. Anya, dia benar. Aku selalu mencintaimu dengan banyak syarat yang aku ciptakan sendiri." Anya menarik tangannya dari genggaman Reno. "Aku tahu, Reno. Dan sekarang, berhentilah mencari pembenaran. Terimalah kenyataan bahwa kamu melakukan kesalahan besar. Dan sekarang adalah waktunya untuk membayar konsekuensinya dengan menjadi dewasa." Anya berdiri. Ia memandang ke sekeliling ruang tamu yang luas dan mewah. Ini adalah panggung kemenangan dan kuburan pernikahannya. "Baiklah. Waktu kalian sudah habis.
Aku akan menyerahkan kunci rumah ini pada agen real estate sore ini. Aku akan pindah ke apartemenku sendiri dan fokus pada hidup baru. Aku harap kalian berdua juga. Aku berharap yang terbaik untuk kalian, kata Anya. Nadanya kini beralih menjadi suara seorang rekan bisnis yang mengucapkan selamat tinggal. Reno dan Laras berdiri, tubuh mereka terasa berat. Laras memeluk Anya untuk terakhir kalinya. Pelukan itu terasa tulus, hangat, dan penuh penyesalan. Selamat tinggal, Anya, bisik Laras. Selamat tinggal, Bu Laras, balas Anya, membalas pelukan itu sejenak. Reno hanya bisa menatap Anya. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu, Anya. Terima kasih, Reno. Dan aku mendoakan kedewasaanmu. Anya menyaksikan mereka berjalan keluar, membawa sisa-sisa barang pribadi mereka. Ia melihat Laras menoleh sekali, wajahnya penuh kesedihan, seolah meninggalkan bukan hanya rumah, tetapi juga versi dirinya yang nyaman dan manja. Begitu pintu tertutup, Anya merasakan sebuah pelepasan yang kuat, seolah rantai baja yang mengikatnya selama bertahun-tahun telah putus. Ia berjalan ke tengah ruangan, sendirian. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Keputusan tegasnya untuk menceraikan Reno dan melepaskan Laras dari tuntutan finansial telah membebaskan mereka dari siklus pengkhianatan yang didanai. Ia telah menutup pintu masa lalu dengan martabat dan kematangan emosional, membuktikan bahwa ia tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga kuat secara batin. Kini, ia siap untuk melangkah ke babak baru, di mana ia menjadi arsitek tunggal kebahagiaannya sendiri. Babak penyembuhan telah dimulai. Setelah Reno dan Laras melangkah keluar dari kehidupannya, seolah menarik tirai pada sebuah drama yang melelahkan, dunia Anya terasa hening. Bukan keheningan yang menyiksa, melainkan kesunyian yang menenangkan, seperti malam setelah badai besar. Rumah lama yang penuh kenangan pahit segera terjual, dan Anya pindah ke sebuah penthouse minimalis di jantung kota. Ruangan itu mencerminkan dirinya yang baru, efisien, bersih, dan memancarkan fokus yang tak terbagi. Anya tidak menyia-nyiakan waktunya untuk meratapi perpisahan. Ia telah memenangkan kebebasan, dan kini saatnya menggunakan kebebasan itu untuk beralih dari sekadar menjadi the Iron Lady di dunia korporat, menjadi wanita yang memiliki kedalaman jiwa. Ia memutuskan untuk mengambil cuti panjang. Kepada perusahaannya, ia bilang ia butuh waktu untuk restrukturisasi prioritas. Kenyataannya, ia butuh waktu untuk restrukturisasi hati. Tujuan utamanya bukan pantai atau pegunungan. Tujuan utamanya adalah proyek sosial yang selama ini hanya tersimpan di dalam wishlistnya. Memberikan edukasi literasi finansial kepada wanita yang rentan secara ekonomi dan korban kekerasan finansial. Vina, batalkan semua janji yang tidak berhubungan dengan proyek ini. Aku akan mulai turun ke lapangan, berinteraksi langsung. Aku tidak mau hanya menyumbang uang, aku mau menyumbang ilmu, perintah Anya pada asistennya. Siap, Bu Anya. Tapi, serius Ibu mau mengurus ini sendiri? Bukankah seharusnya Ibu menikmati cuti dengan bepergian? Tanya Vina, sedikit tidak percaya melihat bosnya yang high class kini bersedia berinteraksi dengan masyarakat. Anya tersenyum tipis. Bepergian hanya mengalihkan pikiran. Vina, berkontribusi adalah cara untuk menyembuhkan jiwa. Lagi pula, aku ingin berbagi pelajaran pahitku. Aku pernah menjadi korban kekerasan finansial, ironisnya, yang dilakukan oleh orang-orang yang kudanai. Aku ingin wanita lain lebih kuat dariku. Anya memulai programnya. Ia mendirikan sebuah workshop kecil untuk para ibu tunggal dan korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, di pinggiran kota. Ia mengajar mereka cara menyusun anggaran, investasi sederhana, dan yang terpenting, bagaimana caranya mencapai kemerdekaan finansial sehingga mereka tidak akan pernah terjebak dalam hubungan yang merusak hanya karena uang. Saat itulah, Davin muncul. Davin adalah seorang arsitek yang memimpin proyek renovasi bagi rumah-rumah singgah wanita. Ia juga seorang relawan yang tulus, dengan senyum ramah, tatapan mata yang hangat, dan pembawaan yang tenang. Ia tidak memiliki aura ambisius yang memusingkan seperti Reno, melainkan aura kepastian dan ketenangan. Pertemuan pertama mereka terjadi secara formal, membahas anggaran renovasi rumah singgah. Biaya renovasi ini sangat besar, Bapak Davin, kata Anya,
Matanya meneliti setiap angka di proposal Davin. Apakah kita tidak bisa mencari solusi yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas? Davin tertawa kecil. Tentu, Bu Anya. Saya tahu Anda ahli dalam anggaran. Tapi, bagi saya, ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah benteng pertama bagi para wanita yang sedang mencari hidup baru. Saya ingin mereka merasa nyaman, dihargai, dan aman. Kualitas bangunan yang baik adalah manifestasi dari harga diri yang kita berikan kepada mereka. Anya terdiam. Kata-kata Davin, meskipun sederhana, langsung menyentuh intinya. Ia tidak hanya melihat angka, ia melihat nilai kemanusiaan. Anda benar, Bapak Davin. Saya terlalu terbiasa melihat dunia dari kacamata cost cutting. Aku Anya. Saya setuju dengan anggaran ini. Saya akan mendanai seluruhnya. Setelah pertemuan kerja yang intens, mereka mulai sering berinteraksi di lokasi proyek. Obrolan mereka bergeser dari balok dan beton, menjadi filsafat hidup. Suatu sore, saat mereka sedang mengecat dinding bersama di salah satu kamar, Davin bertanya, Anda terlihat sangat fokus pada proyek kemerdekaan finansial ini, Bu Anya. Apakah ada alasan pribadi di balik semangat besar ini? Anya meletakkan kuasnya. Ia menatap dinding yang baru dicat, warnanya putih bersih, sebuah simbol dari lembaran baru. Ada. Saya baru saja bercerai, jawab Anya terus terang. Perceraian yang mengajarkan saya bahwa uang, yang seharusnya menjadi alat untuk membangun, bisa diubah menjadi senjata untuk menghancurkan, terutama ketika orang yang kita cintai bersekongkol menggunakan uang kita untuk pengkhianatan. Davin mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya turut berduka, Bu Anya. Pasti sangat menyakitkan. Sakit, ya. Tapi juga membebaskan. Saya dulu berpikir, uang saya adalah pelindung saya. Ternyata, uang saya malah menjadi umpan bagi keserakahan dan pengkhianatan. Cerita Anya, ia merasa nyaman berbagi kisah pahitnya dengan Davin. Tapi sekarang, saya melihatnya sebagai alat transformasi. Saya ingin membantu orang lain agar mereka tidak perlu melalui pelajaran sekeras yang saya lalui. Itu pandangan yang indah, kata Davin, tatapannya tulus. Saya sering mengatakan kepada para klien saya bahwa rumah harus menjadi cermin dari jiwa. Anda telah menghancurkan rumah lama Anda, dan kini Anda sedang membangun kembali jiwa Anda dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang. Davin tidak tertarik pada kekayaan Anya, melainkan pada semangat dan kebijaksanaannya. Anya menyukai Davin karena ia tidak pernah merasa terintimidasi oleh kesuksesannya. Ia melihat Anya secara utuh, dengan kekuatan dan kerapuhannya. Mereka mulai menghabiskan waktu di luar urusan workshop. Bukan di restoran mewah, melainkan di kedai kopi sederhana, membahas buku, atau berjalan santai di taman. Davin mengenalkan Anya pada seni untuk mengurangi kecepatan hidup, menikmati hal-hal kecil, sebuah filosofi yang kontras dengan track record Anya yang selalu berlari mengejar deadline. Suatu malam, saat mereka melihat bintang dari balkon penthouse Anya, Davin berkata, Anda tahu, Anya, Anda memiliki ketenangan seorang nahoda yang baru saja melewati badai. Anda tidak lagi mencoba mengendalikan angin, Anda hanya menyesuaikan layar. Anya tersenyum. Senyum yang terasa tulus dan ringan, bukan senyum formal yang biasa ia pasang. Mungkin begitu. Saya sudah terlalu lelah mencoba mengendalikan orang lain. Sekarang, saya hanya fokus pada apa yang bisa saya bangun. Davin meraih tangan Anya, sentuhannya lembut dan menghormati. Dan saya senang menjadi bagian dari konstruksi yang baru itu. Bersamamu, aku merasa kita membangun sesuatu yang nyata, bukan hanya di atas kertas, tapi di hati orang-orang. Anya menyadari, inilah cinta yang ia cari. Cinta yang dibangun di atas nilai bersama, bukan di atas kenyamanan finansial. Davin adalah hadiah tak terduga dari kehancuran masa lalunya. Di tengah kebahagiaan baru ini, sebuah pesan teks masuk dari nomor asing. Anya ragu membukanya, tapi rasa penasaran mendorongnya. Itu adalah Laras. Pesan itu berbunyi, Anya, ini ibu. Ibu hanya ingin bilang, terima kasih. Reno sekarang bekerja keras, dan dia mulai mengikuti terapi. Ibu juga. Kami sedang belajar hidup mandiri. Maaf ibu tidak menghubungimu lagi, tapi ibu ingin kamu tahu,
ibu selalu mendoakan kebahagiaanmu. Ibu harap kamu menemukan apa yang kamu cari. Pesan itu adalah penutup yang sempurna. Itu bukan permintaan maaf karena ingin mengaktifkan ATM yang diblokir, melainkan pengakuan tulus bahwa mereka telah mengambil pelajaran berharga. Anya memejamkan mata, merasakan kelegaan. Ia tidak membalas pesan itu. Ia hanya meletakkan ponselnya dan menatap Davin yang tersenyum padanya. "Semua baik-baik saja?" tanya Davin. "Sangat baik-baik saja," jawab Anya. "Badai sudah berlalu, Davin. Sekarang, mari kita lihat bintang." Babak baru telah terbuka. Anya tidak hanya sembuh dari luka pengkhianatan, tetapi juga menemukan cinta sejati yang dibangun di atas fondasi yang ia bangun sendiri, harga diri dan kemerdekaan. Ia siap melangkah menuju akhir yang bahagia, bukan sebagai korban yang selamat, melainkan sebagai pemenang yang bermartabat. Setahun telah berlalu sejak Anya menutup pintu masa lalunya. Babak baru yang ia bangun bersama Davin telah mekar. Jauh lebih indah dan otentik daripada kebahagiaan palsu yang pernah ia beli dengan keringatnya sendiri. Ia telah resmi bercerai, dan kini, ia bukan hanya manajer keuangan regional yang sukses, melainkan juga pendiri Yayasan Nirlaba yang fokus pada pemberdayaan wanita. Proyek sosialnya bersama Davin berkembang pesat. Mereka telah merenovasi beberapa rumah singgah dan menjangkau ratusan wanita. Davin, dengan visinya tentang ruang yang memberdayakan, dan Anya, dengan keahliannya dalam mengamankan masa depan finansial, adalah perpaduan sempurna antara hati dan logika. Hubungan mereka tidak pernah didominasi oleh kemewahan atau tuntutan. Mereka suka menghabiskan Sabtu sore di perpustakaan umum, merancang modul pelatihan untuk yayasan, atau sekadar memasak hidangan sederhana di penthouse Anya. Suatu pagi, saat mereka menikmati kopi di balkon, Davin meraih tangan Anya. "Kamu tahu, Anya? Dulu, aku selalu berpikir aku harus membangun struktur yang besar dan kokoh untuk merasa sukses. Tapi setelah bertemu kamu, aku sadar, hal terbaik yang bisa kita bangun adalah jembatan. Jembatan antara mimpi dan kenyataan bagi orang lain," ujar Davin, memandang Anya dengan tatapan penuh kekaguman. Anya tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Davin. "Dan kamu membantuku membangun jembatan. Aku dulu hanya tahu cara membangun dinding tinggi. Terima kasih telah mengajarkan aku bahwa ada keindahan dan kekuatan yang jauh lebih besar dalam berbagi dan memberi." Davin mencium kening Anya. "Aku mencintaimu, Anya. Bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa kamu setelah kamu kehilangan segalanya." "Aku juga mencintaimu, Davin. Kamu adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak harus dipesan jauh-jauh ke Bali, atau dibayar mahal dengan kartu ATM," balas Anya. Candaan itu terasa ringan dan tanpa beban. Di tengah kehidupan barunya, Anya sesekali menerima kabar tak langsung tentang Reno dan Laras. Reno, yang terpaksa menjual mobil mewahnya dan kembali bekerja keras dari nol, kini fokus pada proyek-proyek yang lebih kecil. Ia terlihat lebih rendah hati dan bertanggung jawab. Sementara Laras, ia menjadi relawan di panti jompo dan mulai mengambil kelas menjahit. Ia telah menemukan cara untuk mendapatkan harga diri tanpa harus mengandalkan kekayaan putranya atau menantunya. Suatu hari, saat Anya sedang bekerja di kantor yayasan, Vina meletakkan sebuah paket kecil di mejanya. "Ini dari pengantar barang, Bu. Atas nama Ibu Laras," kata Vina. Anya mengambil paket itu. Isinya bukan tas bermerek, bukan perhiasan, melainkan sebuah syal rajutan tangan berwarna lilac, ungu muda, warna favorit Anya. Disertai sebuah surat yang ditulis tangan dengan rapi. Anya membuka surat itu, tangannya sedikit bergetar. "Anya, nak, maaf ibu mengirimkan ini tanpa izin. Ibu tahu kita tidak bisa lagi berbicara, tapi ibu merasa harus menyampaikan ini. Syal ini ibu rajut sendiri. Mutunya tidak sebanding dengan sutra yang pernah kamu belikan, tapi ini dibuat dengan waktu dan ketulusan, sesuatu yang gagal ibu berikan padamu dulu. Ibu sekarang mengerti. Uang adalah alat yang kuat, tapi uang tidak bisa membeli kedamaian. Kartu ATM yang kamu blokir itu, Anya, adalah lonceng kebebasan bagi ibu. Itu memaksa ibu untuk melihat ke dalam diri dan menghadapi trauma lama. Ibu kini hidup sederhana, tapi ibu jauh lebih tenang. Reno juga membaik. Dia sudah berhenti mencari wanita-wanita rapuh,
dan mulai menghargai kerjanya. Kami berdua mendoakanmu. Semoga kamu selalu bahagia dengan pria yang benar-benar menghargai berlian yang kamu miliki. Kamu mengajarkan kami pelajaran paling berharga. Harga diri tidak bisa didanai oleh orang lain. Terima kasih, Anya. Jaga diri baik-baik. Surat itu membuat mata Anya berkaca-kaca. Air mata yang keluar bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata pembebasan. Laras telah benar-benar berubah. Ia telah mendapatkan rekonsiliasi emosional yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah ia miliki. Anya bangkit, berjalan ke kantor Davin. Davin sedang sibuk dengan blueprint di mejanya. Davin, lihat ini, kata Anya, memberikan syal itu padanya. Davin memegang syal itu, merasakan rajutan kasar namun rapi. Indah. Siapa yang membuatnya? Laras. Ibu Reno. Jawab Anya. Ini adalah permintaan maaf terakhir yang paling tulus. Davin memeluk Anya. Kamu benar-benar telah memutus lingkaran pengkhianatan itu. Sayang. Kamu tidak hanya menghukum, kamu juga menyembuhkan. Ya. Dan aku bisa melakukannya karena aku didukung olehmu, kata Anya. Hatinya meluap dengan rasa syukur. Puncak kebahagiaan Anya dan Davin terjadi 3 bulan kemudian. Mereka tidak merayakan ulang tahun pernikahan di Bali, tetapi mereka melangsungkan upacara sederhana di taman belakang rumah singgah yang baru saja mereka renovasi. Lingkungan itu dipenuhi oleh para wanita yang kini berdaya, orang-orang yang telah disentuh oleh kemurahan hati dan kekuatan Anya. Saat Davin memakaikan cincin di jari Anya, ia berbisik, "Ini adalah komitmen, bukan finansial, tapi spiritual." Anya tersenyum. "Aku percaya padamu, Davin. Aku tidak lagi mengaudit cintamu, aku hanya menikmatinya." Di sela-sela perayaan itu, Anya melihat ke seberang taman. Sebuah mobil tua berhenti. Keluar dari mobil itu adalah Reno dan Laras. Mereka berdiri agak jauh, hanya mengamati. Mereka tidak datang untuk mengganggu. Mereka datang sebagai saksi bisu kebahagiaan Anya. Laras mengenakan blus sederhana dan celana panjang, tampak damai. Reno mengenakan kemeja rapi, terlihat fokus. Mereka berdua tersenyum pada Anya. Itu adalah senyum tulus, tanpa kecemburuan, melainkan berisi restu dan rasa syukur. Reno dan Laras tidak mendekat. Mereka hanya melambaikan tangan dari jauh, sebuah isyarat perpisahan terakhir yang menghormati batas yang telah ditetapkan Anya. Mereka telah menerima nasib mereka dan merayakan kebebasan Anya. Anya membalas lambaian itu, senyumnya meluas. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai antagonis, melainkan sebagai babak yang telah usai dan meninggalkan pelajaran berharga. Anya menoleh ke Davin. "Ayo, Davin. Ada banyak pekerjaan menanti kita. Hidup ini terlalu indah untuk disia-siakan." Mereka berdua berjalan bergandengan tangan, melangkah menuju keramaian. Anya telah menemukan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak uang yang ia miliki di bank, tetapi pada seberapa besar ia mampu memaafkan, berempati, dan membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Ia telah memenangkan pertempuran melawan pengkhianatan, tetapi yang terpenting, ia memenangkan perang untuk jiwanya sendiri. Ia akhirnya menemukan akhir yang bahagia, sebuah akhir yang dibangun di atas fondasi cinta sejati, harga diri, dan kemerdekaan finansial yang ia ajarkan kepada dunia. Syal rajutan tangan itu kini melingkari lehernya, sebuah pengingat abadi akan kekuatan pembebasan.